kita malam ini kedatangan tamu dan apa ya istilahnya, kita akan dapat ilmu yang sangat luar biasa dari kakak tingkat kita semua, Bang Axel sama Kak Syifa. Nah, teman-teman semua diharapkan buat bisa memperhatikan dan untuk segala sesuatunya dicatat ya, kalau misalkan ada yang penting-penting. Terus nanti kalau ada yang mau nanya juga boleh nanti langsung nanya aja ke abang kakaknya. Nah, mungkin sekarang kita perkenalan dulu kali ya dari Bang Axel sama Kak Syifa. Bisa perkenalan dulu Bang sama kakaknya. Iya, oke. Siapa dulu nih? Lo dulu, Cak, atau gue dulu, Cak? Silakan Axel. Ya udah. Semuanya selamat malam ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Axel Bayu Pratama. Saya bisa dipanggil Axel dari SI 17. Ya di sini nemenin Caca doang sih sebenarnya sih. Jadi kan Caca mau ngajar nih, nah saya nemenin aja gitu. Biar nggak deg-degan katanya. Gitu aja. Dah gitu aja sih dari aku. Udah, Cak. Oke, terima kasih loh Bapak Axel. Jadi beban loh saya loh malam ini. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Mungkin kita udah pernah ketemu di sebelumnya, mungkin juga belum. By the way, jangan manggil Syifa, tapi Caca aja biar kita lebih akrab. Oke, Kak. Apa ya? Axel bohong karena sebenarnya sayalah yang menemani Axel pada malam hari ini. Jadi enjoy teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Yo. Makasih Bang Sel sama Kak Caca buat perkenalannya. Jadi lempar-lemparan gitu ya Kak Bang. Ya, kita saling menemani. Ya saling menemani lah ya. Oke, karena udah jam segini sama audiensnya juga udah lumayan banyak, jadi kita mulai aja kali ya. Topik kelas materi kita hari ini adalah tugas PPB. Seperti yang kita tahu sekarang ini udah masa-masanya tugas nih buat kita semua lah ya. Dan di kesempatan kali ini, di kelas materi kali ini, kita bakal membahas tugas RPB khususnya untuk teman-teman dari sistem informasi jurusan sistem informasi angkatan 19. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Bang, Kak? Oke, langsung aja ya. Oke. Kalau gitu untuk Bang Asal dan Kak Caca, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, makasih untuk waktu dan tempatnya. Sebelumnya aku mau share screen dulu ya untuk materi malam ini. Jadi di sini sebenarnya kita mah konsepnya diskusi ya, diskusi lebih mencoba untuk tanya jawab, memperdalam yang belum paham gitu. Jadi nggak kayak teman-teman di perkuliahan sama dosen gitu, nggak sedewa itu, kita sama-sama saling belajar lah. Oke, kita mulai dulu slide pertama. Jadi selain itu kita juga santai ya, karena ini aku sama Caca, jadi mungkin lebih kayak apa ya? Lebih kayak kita cerita-cerita aja sih, apa sih PPB itu yang udah kita pernah lalui. Oke, langsung saja, Cak. Udah on, Cak? Oke, lanjut Sal. Oke, jadi kita sebelum mempelajari lebih dalam mengenai PPB, kita harus tahu dulu apa sih itu bisnis proses. Nah, ini mungkin sedikit kutipan gitu ya. Jadi bisnis proses itu serangkaian aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis tertentu yang diselesaikan secara berurutan ataupun paralel oleh manusia hukum di dalam maupun luar organisasi. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin bisnis proses itu merupakan suatu suatu step-step yang ada di satu perusahaan atau di suatu entitas tertentu yang memiliki tujuan dan fungsi. Begitu. Kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasannya ke BPMN. Oke, silakan Cak. Oke, tadi kan udah dikasih tahu nih ya teman-teman sama Bang Axel kalau singkatnya itu apa sih proses bisnis. Itu tuh kayak teman-teman aja dalam satu hari aja deh. Dalam satu hari ini pasti teman-teman kalau ngelakuin apa-apa itu kan ada rentetan aktivitas per aktivitas dari mulai teman-teman bangun tidur nih
Berarti di start eventnya teman-teman bangun tidur sampai teman-teman memutuskan suatu masalah di satu hari itu, misalnya, aduh hari ini makan apa ya gitu. Berarti ada decision making di situ kan. Nah, sampai teman-teman udah mau tidur lagi, berarti output apa yang dihasilkan teman-teman pada hari itu. Misalnya, goals-nya hari itu udah tercapai nih, bisa lari pagi, atau input apa yang udah teman-teman hasilkan di hari itu, materi-materi kayak gini, sampai nanti teman-teman tidur, berarti aktivitas teman-teman di hari ini sudah selesai. Singkatnya kayak gitu sih, kalau kita pengen lebih mudahnya. Nah, sama aja kayak aktivitas yang ada di perusahaan gitu. Nah, proses bisnis itu butuh manajemen kan, teman-teman. Kayak kita aja nih, dalam satu hari itu, kalau tidak bisa mengkoordinasi atau tidak bisa memanage dengan baik, atau tidak ada pemodelannya dalam kita beraktivitas, begitu juga sama aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan, pasti akan kacau gitu, pasti nggak akan berjalan dengan lancar kinerja-kinerja yang dihasilkan di perusahaan kayak gitu. Jadi itulah pengertian dari pemodelan proses bisnis atau BPM gitu, yang teman-teman sekarang 2019 ambil mata kuliahnya. Kalau di sini berdasarkan literatur katanya BPM atau pemodelan proses bisnis ini tuh diagram yang umum mewakili urutan kegiatan yang berfokus sama proses, tindakan teman-teman, dan kegiatan teman-teman. Tindakan itu kayak tadi teman-teman memutuskan nih decision making, itu teman-teman berarti sudah berani untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kegiatan teman-teman di hari itu. Terus BPM digunakan untuk penggabungan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah organisasi. Kan banyak nih, di satu organisasi itu nggak cuma ada departemen inbound logistik aja loh teman-teman, atau nggak bukan cuma ada HRD aja loh, dan pasti antar satu departemen dengan departemen yang lain, itu tuh sehari-harinya pasti memiliki keterkaitan, aktivitas-aktivitas yang saling menopang satu sama lain. Misalnya procurement menyediakan barang mentah, bahan baku mentah. Nah, dioper ke inbound untuk masuk ke gudang mentahnya mereka. Nah, setelah di inbound menyerahkan ke produksi untuk si bahan mentahnya ini diolah. Habis dari produksi, barang jadi dioper ke outbound logistik untuk ditaruh di gudang jadi. Habis itu baru mungkin dipasarkan ke mana? Misalnya ke agen dan distributor mereka, atau mungkin langsung ke customer-customernya mereka kayak gitu. Itu kan berarti kan ada keterkaitan di setiap proses atau aktivitas atau task yang dijalankan perusahaan. Itu tuh berkaitan dengan berbagai macam departemen maupun internal dan eksternal perusahaan. Kayak gitu sih. Oke, next. Itu tadi lebih panjang ya penjelasan dari Kak Caca gitu ya. Jadi sesimpelnya sih kalian menggambarkan proses yang ada di perusahaan itu seperti apa sih, mulai dari kegiatan awal, proses sama akhirnya. Oke, kita lanjutkan ke siklus. Nah, terutama di BPM ini kan namanya juga manajemen ya, berarti harus ada siklus atau perputarannya gitu. Ada 3, yang benar redesign, implement atau configure, kemudian run and adjust. Redesign ini nggak mesti kita merombak gitu ya, merombak proses yang ada di sana gitu. Tapi kita menggambarkan dari berdasarkan proses yang terjadi, kita gambarkan gitu. Kita desain ulang alurnya seperti apa sih, agar apa? Agar proses yang ada di perusahaan itu kita bisa analisa, mungkin efisiensi waktunya, efektivitasnya, maupun integrasi antar departemen yang bilang Kak Caca tadi. Kemudian kita ada implement atau configure yang kita bisa adjust, apakah nanti ada gateway atau percabangan. Terus kita bisa run atau adjust juga di sini tuh disimulasikan. Seperti itu, siklus BPM kurang lebih. Oke, lanjut aja kita ke standar pembentukan proses bisnis. Nah, di sini ada 2 nih Kak Caca. Yang pertama, apa tuh? Activity Diagram UML. Wah, namanya kok asing. Yang pertama yang kedua ada BPMN. Nah, ini kayak BPMN sih pasti udah pada tahu ya. Nah, kita langsung coba ke nomor 1 nih. Ini mungkin kira-kira gambaran dari UML. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman ngelihatnya itu pandangannya ke segi bisnisnya, nah ini ke segi sistemnya ibaratnya gitulah. Yeah. Nah mungkin teman-teman juga bisa pelajari di mata kuliah APSI itu. Udah dapat belum sih Cak? Harusnya belum. Semester besok bakal dapat APSI sih teman-teman.
Ya, ini seru sih kalau misalkan tadi udah ke bisnisnya kalian bisa mampu memodelkan. Kemudian ini jadi dari segi sistem gitu. Sistemnya Karena bagaimana Nisel, yang bisa ya. serunya Nisel, ternyata nih ya, faktanya kenapa sih nih rata-rata orang-orang nih bisa memodelkan proses bisnis mereka nih lewat activity diagram, soalnya nggak cuma di BPMN sebenarnya, cuman kenapa sih banyak perusahaan itu tuh menggunakan BPMN karena dia tuh bisa menggambarkan proses bisnis yang high level modeling gitu. Jadi kayak ada OR gateway atau ada parallel gateway-nya, ada sub prosesnya. Sedangkan kan kalau di activity diagram dia emang bisa gitu kan, kayak untuk menggambarkan proses bisnis secara prosedural atau menggambarkan proses bisnis dari perspektif fungsionalnya, kayak aktivitas yang berjalan, kayak gimana, dan behavior-nya, perilaku mereka di sistem yang tadi Bang Excel udah singgung, itu bisa digambarin di activity diagram. Cuman memang rata-rata itu pasti selalu pakai BPMN ya, soalnya dipakai notation-nya ya, karena lebih apa ya, lebih high level modeling sih, balik lagi gitu teman-teman. Nah, itu ya high level modeling tuh maksudnya lebih overview ya, maksudnya overview apalagi kalau dilihat tuh lebih enak gitu, lebih kita sudut pandang lebih luas gitulah, lebih luas dan lebih detail gitu. Kalau di sini kan kita sudut pandangnya segmented ya ke sistem seperti itu. Oke, kita coba next. Nah ini yang mungkin udah sering teman-teman lihat gitu ya, BPMN gitu. Cuman ini masih sederhana sih kan, kayak flow biasa itu. Kita mulai dari Fakultas Arsitektur Industri. Di sini ada 2 stakeholder. Yang pertama ada Kaprodi dan kedua adalah AG sendiri. Di mana di sini untuk pengajuan proposal sampai ke meninjau proposal itu ada alur yang telah digambarkan gitu. Jadi yang tadi dibilang Kak Caca itu ada start tuh dengan warna hijau, kemudian ada task, kemudian ada flow yang ada garis-garisnya, terus ada gateway ini ada percabangan atau sebuah kondisi, dibuatnya kalau itu kondisi apakah itu ada percabangan, apakah itu paralel, itu atau inklusif nanti itu dipakai dengan gateway, dan terakhir ada end atau mengakhirinya suatu flow gitu ya, satu flow di proses bisnis seperti itu. Ini kebetulan kita memakai Bizagi ya, Bizagi karena di sini bisa lebih detail untuk proses yang nanti akan kita jelaskan. Oke, kita langsung next. Masuk ke pendetailan BPMN. Nah, sebenarnya apa sih BPMN itu? BPMN adalah struktur untuk memodelkan proses bisnis dan proses web service. BPMN memiliki kemampuan untuk memodelkan proses bisnis yang kompleks karena BPMN memiliki notasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pengguna bisnis. Jadi dengan adanya BPMN ini orang dengan mudah membaca gitu kan. Karena kan tujuan kita membuat flow proses itu kan untuk dibaca oleh stakeholder tertentu kan. Yang kita ajukan bagaimana perbaikannya, bagaimana kondisi existing yang terjadi sekarang itu biar dimudahkan dengan notasi yang disebut dengan BPM tadi. Begitu. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ada aturan nih Kak Caca untuk BPM memodelkan. Karena kita dalam apa ya Bang Excel, kayak untuk ngedesain suatu proses bisnis itu tuh teman-teman punya aturannya, nggak sembarang gitu, kayak nggak sembarang nulis dari awal kayak gimana sampai akhir, teman-teman nggak kayak gitu. Jadi harus punya aturan-aturan nih. Kalau menurut Lili Puspadewi, Yuli Sari S, dan teman-teman ini kalau memodelkan proses bisnis nih harus ada rules-rulesnya yang teman-teman ikutin biar dia sesuai sama kaidah BPMN yang tadi udah dijelasin sama Bang Excel. Coba langsung next mungkin. Nah, ini nih teman-teman. Yang pertama ini katanya di sini ya, memodelkan kejadian-kejadian yang memulai proses yang dilakukan dan hasil proses. Yang tadi udah disinggung di awal, sama Bang Excel juga udah disinggung, kalau ada start event, ada yang namanya task, ada yang namanya end event. Nah, itu tuh harus ada di dalam pemodelan BPMN teman-teman. Jadi nggak lucu dong, misalnya nggak ada start event, tiba-tiba teman-teman mandi gitu kan, nggak pakai bangun tidur dulu, melek dulu langsung mandi, kan kayak tiba-tiba udah di kamar mandi gitu kan, nggak mungkin. Jadi harus ada nih start event-nya dulu nih gitu untuk memulai aktivitas teman-teman gitu kan.
untuk memulai aktivitas di perusahaan pun juga kayak gitu, pasti ada startnya dari mana, terus tax-nya apa aja, itu proses yang dilakukannya itu kayak gimana, mau kata di situ yang tadi Bang Axel bilang, ada decision-nya, ada kondisinya gitu loh, kalau ngelakuin A bakal apa, kalau teman-teman milih B akan apa, atau teman-teman bisa paralel nih, dari departemen satu atau departemen yang lain, atau di satu departemen itu bisa mengerjakan sesuatu secara bersamaan gitu kan, itu bisa gitu. Nah, itu tuh yang tadi udah aku jelasin tuh ada di yang poin kedua, keputusan bisnis atau percabangan aliran dimodelkan dengan gateways. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya di dalam suatu proses bisnis itu tidak ada gateway-nya atau tidak ada kondisinya. Cuman menurut kaidah BPMN itu tidak sesuai sama kaidahnya dan tidak menjelaskan gitu. Karena pasti kayak di dalam satu hari ini aja. Logikanya kita nih sebagai manusia pasti akan memutuskan sesuatu keputusan walaupun itu hal yang mungkin tidak terlalu important gitu. Misalnya kayak makan ini atau makan itu ya. Itu sama aja kayak kondisi. Nah, itu juga lah yang ada di perusahaan. Pasti ada kondisi-kondisi tertentu teman-teman bakal memutuskan. Oke, inbound logistik kalau misalnya barangnya cacat selanjutnya apa yang harus dilakukan ya? Apa ya udah biarin aja pakai barang cacat atau dibalikin dulu ya ke vendor barang cacatnya. Nah, itu salah satu lah kondisi yang ada di perusahaan. Kondisi kecil lah gitu. Nah, di poin ketiga nih, Bang, ada proses dalam aliran dapat mengandung subproses yang secara grafis dapat ditunjukkan dengan bisnis proses diagram lain yang tersambung melalui sebuah hyperlink katanya. Jadi nih, itu tuh ada macam-macam teman-teman. Nanti mungkin kita bisa ngoprek kali ya Bang ya di Bizaginya. Kayak gimana contoh-contoh subproses. Nah, itu ada tax subproses, ada tanda plus di situ nanti kita bakalan lihat. Nah, itu tuh kalau misalnya teman-teman klik, dia bakal ke hyperlink ke proses bisnis yang lainnya. Yang berarti itu proses bisnis yang lebih detail dari tax yang teman-teman sebelumnya buat. Nah, itu nanti kita bakal belajar juga. Tapi nih teman-teman, itu ternyata tidak harus ada. Maksudnya, apalagi untuk teman-teman saat ini ya, bukan tidak harus ada sih, lebih tepatnya untuk teman-teman saat ini, kalau misalnya dirasa subproses itu tidak dibutuhkan dalam proses bisnis yang teman-teman nanti buat, teman-teman di poin keempat itu dia bilang, jika sebuah proses tidak didetailkan ke dalam subproses, maka dianggap hanya sebagai sebuah task biasa aja. Level prosesnya berarti teman-teman ada di paling rendah, udah high level gitu loh. Jadi ya udah berarti cuman teman-teman menggambarkan proses bisnis secara keseluruhan yang ada di suatu fungsi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pakai subproses berarti teman-teman sudah mendetailkan proses apa aja yang terjadi di dalam suatu task itu gitu. Jadi kayak lebih detail lagi gitu ngegambarinnya. Nah, terus di poin terakhir, sebuah tanda plus pada simbol proses menunjukkan bahwa proses ini didekomposisi. Jika tidak ada tanda plus, maka proses ini disebut sebuah task aja, yang kayak tadi udah dibilang. Kalau subproses tuh ada tanda plusnya nanti nih. Coba deh, Bang. Oke, kita next ya. Nah, ini dia teman-temannya nih, notasinya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ada banyak banget ya, yang mungkin juga udah pernah ngelihat, mulai dari task, beserta deskripsinya, ada subproses yang tadi udah dibahas sama Kak Caca. Jadi, kalau teman-teman menggambarkan satu proses, misalkan proses apa ya, barang masuk ke gudang gitu, barang masuk ke gudang, mobil mengantarkan barang melalui koridor apa gitu kan, menyelesaikan suatu invoice, kemudian mendapat surat jalan. Nah, di situ ada beberapa yang bisa kita subproseskan, karena mungkin waktu mendapatkan surat jalan itu bisa lebih detail atau lebih panjang gitu, yang sebenarnya nggak berimpact langsung dengan proses yang awal tadi, ya maksud dalam artian ini tuh subproses yang dimiliki oleh proses itu bisa didetailkan lagi. Makanya tadi dibilang dengan subproses. Kemudian ada sub event, intermediate. Nah, ini sebenarnya juga menarik, di sini ada intermediate event. Intermediate itu ada di antara mulai dan diakhiri. Jadi ibaratnya dia harus di-trigger terlebih dahulu oleh suatu kondisi lain. Kebanyakan intermediate itu dipakainya misalkan pengiriman pesan, kemudian ada error, kemudian suatu proses yang harus di-trigger kemudian bisa dijalankan terlebih dahulu. Makanya dia ada double gitu ya, ada tandanya double gitu.
Kemudian ada end, kalau misalkan selesai, ada eksklusif. Sebenarnya banyak yang nggak cuma eksklusif ya, eksklusif, inklusif, paralel, kemudian teman-temannya. Cuman yang paling sering digunakan itu antara eksklusif, paralel sama inklusif mungkin gitu ya. Logonya itu O gitu ya. Ini kan percabangan aja nih, memilih kondisi yang harus A atau ke B gitu. Nah, kemudian ada namanya sequence itu ya. Sequence ini bukan garis-garis nih ya. Sequence, association, dan message flow. Sequence itu untuk menggambarkan alur yang mana tuh antar task itu bisa tersambung gitu. Harusnya dari A ke B itu pakainya sequence. Nah, bedanya apa dengan association? Biasanya association ini digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan flow object. Nah, maksudnya apa? Informasi apa sih? Pernah kayak tadi ada message, ada error, kemudian nanti juga ada dengan database, dengan data object gitu. Nah, yang bawah lagi ini ada juga message flow digunakan untuk menunjukkan alur pesan antara dua entitas yang akan menerima dan mengirim pesan. Message flow biasanya pesannya itu nanti antar entitas itu, antar dua entitas yang berbeda itu saling berkirim pesan. Misalkan konfirmasi mengenai surat jalan tadi sama menerima konfirmasi, itu kan mengirim dan menerima itu kan ada pesan di sana. Tapi kebanyakan sih nggak sampai cerita itu, cuman bisa juga digambarkan gitu untuk pertukaran pesannya. Karena untuk tugas biasanya sih yang penting alur bisnisnya gitu ya. Ada group, annotation, data object, sama data storage. Kalau di sini sih group ya tukang grup aja gitu kan, unsur-unsur kategori. Dan di sini yang sering dipakai sih data object sama data storage ya. Data object itu apa sih? Sebenarnya di sini menyediakan informasi berupa dokumen, data, dan objek lainnya yang digunakan untuk update selama proses berlangsung. Nah, ini yang perlu di garis bawah ya. Ketika kita melaksanakan suatu aktivitas, misalkan memberikan surat jalan gitu kan. Nah, dokumennya itu apakah ada bentuk fisiknya ataukah kita harus mengirim, itu nanti biasanya digambarkan gitu, dokumen surat jalan. Nah, si dokumen surat jalan nanti dipakai oleh departemen lain atau entitas lain yang menggunakan agar si truknya ini bisa jalan. Jadi itu biasanya itu harus ada untuk bukti bahwa dokumen ini ada loh gitu. Misalkan nanti kita menggambarkan di suatu perusahaan PT X, Y, Z gitu kan. Perusahaan ini belum memiliki BPMN, terus kalian gambarkan gitu. Nah, di sini kalian lebih jelaskan, ternyata di sini wajib ada, dan nanti itu bisa menjadi sebuah SOP yang mana bila ini nggak ada, akibatnya apa? Makanya kamu harus detailkan, di situ ada data objek. Begitu pula dengan data storage atau database. Kalau di sini sih lebih ke aplikasi. Jika teman-teman satu perusahaan menggunakan aplikasi A, B, C, D, itu kan pasti ada penyimpanannya. Nah, di sini tuh entah mengambil data dari aplikasi itu maupun menggunakan data, itu sebaiknya dijelaskan. Terakhir yang paling dasar itu ada pool sama land. Di sini pool itu proses apa itu kan, wadah itu proses apa yang mengandung aliran utamanya. Line itu lebih ke subbagian dari proses yang ada. Misalnya kalau di line itu bisa menggambarkan stakeholder terkait. Kalau pool itu prosesnya apa gitu. Line itu ya entitasnya apa yang ada yang berkaitan itu apa. Terakhir milestone ini sebenarnya jarang banget dipakai sih untuk milestone. Merupakan subbagian dari proses dan mengidentifikasikan tahapan berbeda dengan prosesnya. Sangat jarang dipakai. Begitu teman-teman, ini kurang lebih nota-notasi yang ada di BPMN. Kita lanjut ke bisnis proses. Nah, di sini kita udah bicara mengenai bisnis proses existing dan bisnis proses targeting. Jadi kalau teman-teman ngelihat di perusahaan ini ya, ini mungkin kalau sekarang kan nggak bisa langsung terjun ke perusahaan ya. Dulu waktu saya sama Caca, ini Kak Caca, waktu semester berapa Cak? Berarti Cak ini semester 3 berarti ya? Semester berapa ya? Aduh, kita udah tua banget kalau sampai lupa itu semester berapa? 3 ya. Nah, ini tuh kita diminta untuk datang langsung ke perusahaan, untuk interview langsung, untuk mengetahui apa sih proses bisnis yang ada di sana. Nah, itu sebelumnya kita harus tahu dulu existing-nya. Existing berarti yang baseline, yang udah ada gitu kan. Bisa kalian melalui dengan interview, ataupun melihat di website, atau di annual report dengan SOP. Nah, kemudian ada targeting. Sementara kalau di PBB ini targetingnya sih ini Cak ya, lebih ke asumsi pribadi untuk proses ini bagaimana baiknya gitu ya Cak ya. Iya. Karena nanti kalau misalkan nanti lebih jauh, targeting itu sebenarnya harus memperhatikan
yang lebih luas seperti visi misi perusahaan, requirement yang dibutuhkan perusahaan, KPI atau key performance indicator perusahaan seperti apa. Itu lebih kompleks sih untuk targeting sih. Kalau di PBB ini teman-teman cukup untuk menggambarkan proses yang lebih dirasa tuh lebih bisa efektif gitu. Nah, nanti ada RPB, ada juga EA juga sih nanti dibahas di sana. Nanti teman-teman beriring jalannya waktu bakalan paham. Mungkin kalau sekarang dikasih tahu, oh jadi kita nggak dapetin ini sebenarnya dari mana sih gitu kan? Itu banyak banget. Kayak kita dulu kan bertanya-tanya banget, targeting tuh nggak dari mana sih, existing dari mana sih sebenarnya? Ya balik lagi tuh tadi kan Bang Excel udah bilang sebenarnya kalau existing itu tuh kondisi sebenarnya perusahaan pada saat itu kayak gimana, perusahaannya kayak gimana kondisinya sebelum kalian nge-target nih, kalian harus tahu dulu existingnya mereka, baseline-nya mereka tuh apa, dan itu tuh berdasarkan realnya perusahaan, kayak hasil wawancara kalian. Kalau kita dulu sampai harus validasi ya, harus sampai ada tanda tangan bukti kalau kita tuh nggak ngarang gitu loh, kayak ini ada buktinya gitu, ada bukti tanda tangan perusahaan kayak gitu. Nah di targetingnya tuh baru benar kata Bang Excel, kalau nanti seiring jalannya waktu, sebenarnya yang benar itu targeting tuh dilihat dari mana sih Kak, Bang? Melihatnya itu dari apa yang dibutuhkan perusahaan. Lihat dari visi misi mereka. Dari mulai bottom up perusahaan itu dilihat banget kayak visi misi, objektif, strateginya mereka kayak gimana, terus requirement mereka yang tadi udah dibahas, apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan, apa yang belum ada di perusahaan mereka, apa yang sebenarnya masalah apa, masalah apa sih yang sebenarnya ada di mereka, oh kita ulik nih dari strategi perusahaan mereka sampai ke fungsi mereka, dapat masalahnya, berarti disitulah bisa dijadiin target kita gitu. Ya benar. Ya, di sini kita dulu sih apa itu bisa menggambarkan tentang bisnis proses terkait gitu. Kita lanjut. Kemudian, nah di sini sih ada tulisannya gitu ya. Bisnis proses sistem merupakan alur bisnis yang berisi kumpulan aktivitas yang ada di organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menjalankan kinerja dari sebuah proses bisnis dalam mencapai tujuan dan secara organisasi. Ini sistem gitu ya. Jadi kemudian ini ada targeting merupakan alur proses bisnis yang berisi kumpulan aktivitas target yang telah dirancang dengan matang oleh organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Jadi perusahaan pasti mau dong untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja itu nggak cuman prosesnya itu lebih cepat, tapi mungkin cost-nya lebih bisa dipangkas, kemudian lebih jangkauannya bisa mencapai target, seperti itu targeting. Bisa aja nanti kalau teman-teman yang tadi udah saya jelaskan mengenai alur barang masuk dan ada proses surat jalan, jika itu tidak didetailkan bisa saja itu bisa berdampak lebih luas karena sebenarnya bisnis proses ini tuh ya berarti kayak dominan gitulah. Kalau misalkan proses terkecilnya aja itu masih disepelekan, bisa jadi itu menjadi faktor yang lebih besar untuk perusahaan, entah kerugian seperti apa, mungkin itu efisiensi waktu kan juga duit juga gitu kan, uang juga. Jadi bisa berdampak seperti domino gitu. Makanya kita perlu. Nah, ini Kak Caca, kita udah mulai masuk nih ke bagian business process redesign. Jadi kan kita udah belajar dengan life cycle itu udah terdesain gitu ya tahapan pertama ya. Nah, ini tuh kalau kita mau mengoprek istilahnya ya, mengoprek proses bisnis berarti. Nah, itu ada beberapa level. Ini jangan sampai keliru ya, kamu ngopreknya di level mana. Yang pertama itu ada task level. Task level itu yang udah kita lihat bareng-bareng tadi, ada BPMN, itu ada pool-nya, ada stakeholder terkait, itu kan ada task-task yang berkaitan. Nah, di sini tuh yang pertama elimination. Kenapa sih kok task itu dihapus? Nah, misalkan kamu udah gambarkan kan, terus kamu rasa ini nggak perlu. Maksudnya nggak perlu itu bisa sebenarnya ini tuh untuk dipangkas. Maksudnya dalam artian tetap untuk jalan, tapi ini nggak usah menambah hal yang lain gitu. Berarti tadi surat jalan, nah surat jalan ini bisanya dihapus aja tuh, mungkin nanti bisa ditambahkan di aktivitas yang sebelumnya gitu untuk mendetailkan informasinya. Surat jalan itu udah include dengan sistem gitu, jadi nggak usah harus ada tanda tangan, harus apa, itu jadi pangkas, itu task level elimination.
Bener banget nih teman-teman. Tapi nih Sel, biasanya rata-rata nih karena kita bilangnya tax elimination, berarti penghapusan tax. Nah teman-teman nih rata-rata tuh langsung main asal hapus aja, nggak ngeliat nih. Dia tuh NVA. Sebenarnya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman udah belajar atau belum ya tentang NVA, BVA, sama VA? Nah, ada yang udah belajar belum nih? Biasanya sih Udah RPB. belajar belum? NVA, BVA, sama VA. Ayo, ada yang bisa menjawab? Udah belajar belum? Udah belajar belum? Gimana teman-teman 19? Kalau jam belum ya? Belum. Nah, Belum, Bang. Oke, sebenarnya gini ya, maksudnya kenapa kita ngasih materi ini sedikit doang nih untuk kalian, karena biar kalian nih teman-teman yang ikut pada kegiatan kita malam ini nih nggak salah kaprah gitu dalam mendesain proses bisnis dan juga meredesain tentunya, karena ada beberapa yang harus teman-teman sadari kalau penghapusan jadi apa sih sebenarnya fungsinya redesign? Ini ngebantu teman-teman untuk ditargeting gitu. Jadi untuk nge-targeting proses bisnis teman-teman itu dibantu dengan teman-teman ngelakuin dulu redesign ini gitu. Cuman kan kalau di tubesnya kan tidak dijelaskan secara detail, teman-teman harus tahu mana tax yang di elimination, itu nanti teman-teman bakal belajar di RPB. Kalau di tubes RPB nanti teman-teman bakal disuruh ngedetailin berdasarkan apa teman-teman nge-targetingnya, berdasarkan redesign apa, apakah tax level, apakah flow level, apakah proses level yang nanti kita belajar. Cuman kalau di PPB kali ini kita lihat ya Sal, ternyata nggak sampai sana memang, tapi at least teman-teman harus tahu di awal cara targetingnya dan cara nge-redesign itu tuh sebenarnya seperti apa sih. Nah yang pertama ada tax elimination, yang itu tadi udah dibilang sama Bang Excel dan aku cuma mau nambahin dikit sih. Nggak seluruh aktivitas, rata-rata nih teman-teman kayak gini, apalagi teman-teman kakak-kakak 2018 juga banyak nih waktu kemarin tuh mikirnya menerima barang, customer menerima barang atau mengirim barang itu tuh langsung dihapus aja karena mikirnya itu kan cuma mengirim menerima doang Kak, itu nggak usah. Nah sebenarnya teman-teman harus melihat lagi tuh keadaan perusahaan itu kayak gimana. Kalau memang dia ternyata Shopee yang hasil akhirnya memang barang tuh harus sampai di tangan customer misalnya, itu kan itu bukan aktivitas yang yang boleh dihapus dong. Itu justru bisa dibilang value edit-nya mereka kan, customer menerima barang itu bisa dikatakan value edit. Value edit itu maksudnya nilai tambah yang bisa diberikan ke perusahaan. Nah kalau BVA itu value add sama business value edit juga, itu tuh lebih ke customer mau bayar lebih nggak untuk itu gitu. Dan NVA itu tuh hal yang harus teman-teman hapus yang memang tidak perlu, yang tadi udah dijelasin sama Bang Excel, yang nanti teman-teman bakal pelajarin di RPB aja sih. Sebenarnya cuma mau ngasih tahu aja, penghapusan task elimination ini harus hati-hati, nggak sembarang menghapus aktivitas aja kayak gitu. Jadi harus dilihat nih keseluruhan dari kegiatan itu di fungsi tersebut berfungsi atau enggak sih sebenarnya gitu. Kalau nggak berfungsi bisa teman-teman elimination gitu. Terus di sini nih Bang ada tax composition nih. Itu tuh penggabungan dari dua tax yang tadinya tax A terus ke tax B kayak digambar, terus dia tuh langsung jadi satu tax aja. Kenapa? Oh ternyata nih setelah teman-teman analisa kedua tax ini tuh lebih efisien dan efektif kalau digabung aja. Kenapa? Nah nanti tuh ada alasannya kan. Kalau kita ngeliat template tuh teman-teman tuh, teman-teman harus ngasih tahu alasan kenapa teman-teman nge-redesign atau nge-targeting proses bisnis teman-teman itu harus ada alasannya. Nah, itu bisa tuh pakai salah satu di antara yang nanti yang ini ada tax level, tax elimination, composition, kayak gitu-gitu sih. Itu ya, itu kita udah tahu di tax level itu ada dua, elimination composition. Nah, kemudian ada lagi nih satu namanya 3H gitu kan. Ini sebenarnya lebih ke pengkondisian sih 3H-nya. Ada specialized tax sama general tax. Dan specialized itu membagi general tax dalam dua atau lebih alternatif tax. Sedangkan kita boleh membagi lebih dari dua juga gitu kan dengan alternatif. Misalkan di sini itu kan T1 ke T2. Nah, ternyata di T2 itu harus memilih gitu. Apakah opsi A atau opsi B. Kenapa sih harus memilih gitu? Misalkan ya truk itu kan ya tadi pengiriman barang terus menerima surat jalan. Nah, surat jalan ini tuh
mungkin ada dua kondisi gitu. Apakah nanti surat jalannya itu sudah di ACC ataupun surat jalannya masih belum di ACC, itu juga masih didetailkan juga bisa, ataupun digeneralkan gitu kan, integrasikan dua atau lebih alternatif tax menjadi satu general tax, atau yang ada dua kondisi tadi itu kira-kira malah memperbanyak proses yang ada di suatu perusahaan. Kenapa nggak dijadiin satu gitu? Sebenarnya bisa, kenapa kok nggak dijadiin satu? Nah, itu kan sebenarnya kalau kita nggak mengeluarkan, orang nggak sadar gitu ya, ngelihat di lapangan udah jalan aja gitu. Ini kan kalau misalkan orang kerja kan ada SOP, ya udah orang kerja aja gitu. Mulai dari A, B, C, D, apa yang di cover. Nah, ketika kita udah menggambarkan seperti ini, kita tahu ada poin-poin tertentu itu bisa di 3H gitu kan. Ada yang poin-poin itu ada pengedisian. Kalau misalkan aku pergi ke A, terus misalkan lewat mana ya, ataukah B ke C, ataukah langsung ke D, itu nanti ada situasi-situasi yang bisa dijabarkan atau dibagi dua, ataupun dijadikan satu, seperti itu. Ini untuk yang 3H. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke flow level. Ini level kedua gitu ya, ke flow. Kalau tadi itu kita fokusnya ke tax ini kan. Mau dieliminasi, tadi mau di 3H gitu kan. Nah, sekarang gitu ke flow level, alurnya gitu. Ada dua di sini, phase sequencing sama parallel enhancement. Ya. Phase sequencing itu mengganti komposisi langkah dari misalkan A ke B, dari B ke A dulu gitu. Karena di sini kita bisa menganalisa, kalau misalkan kita lakuin tas ini dulu, baru ke B, dirasa nggak efisien. Karena proses A ini tuh mungkin lebih cepat daripada proses B. Nah, proses B itu bisa lebih lama. Kenapa nggak kita kerjain dulu lama, kita kumpulkan lama sekalian gitu kan, kita proses, baru nanti proses A biar lebih cepat. Nah, sebenarnya sih kalau sequencing gini-gini itu ya kalau di PB memang analisa pribadi gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk ke PB, udah mulai masuk ke simulation gitu ya, kamu akan tahu gitu proses yang membutuhkan. Nanti kan kalau misalkan kita udah pakai Bizagi itu ya, itu nanti kita akan tahu berapa resource yang dipakai untuk aktivitas itu, berapa harga yang dipakai untuk menjalankan aktivitas itu, berapa waktu lama yang kita spend gitu kan untuk aktivitas itu bisa selesai, entah itu berapa jam, itu berapa hari, itu pengiriman gitu kan, atau pemrosesan berapa menit. Itu nanti kita akan lebih tahu di sana gitu. Kalau sekarang sih teman-teman bisa asumsi aja nih, perkiraan aja. Misalkan kayak apa ya tadi ya, mencatat barang masuk sama apa tadi ya, mengirim surat jalan kepada supir itu lebih cepat mana sih, atau lebih harus dilakukan yang mana gitu. Barangkali itu perusahaan itu kenapa bisnisnya tidak berjalan dengan optimal, karena mungkin mereka salah membuat SOP gitu, makanya di resequencing. Nah, yang kedua ini parallelism enhancement. Nah, di sini untuk suatu departemen, divisi atau stakeholder itu melaksanakan kegiatan itu secara bersamaan gitu. Ya udah, berarti kalau misalkan tadi itu kita harus menulis dulu baru mengirimkan surat jalan, kenapa nggak dilaksanakan langsung double gitu. Bahkan yang satu orang ini tuh ditugaskan untuk menuliskan surat jalan, tapi untuk menulis barang yang masuk, seperti itu. Jadi ini harus pandai-pandai menganalisa kebutuhan dulu sih, kebutuhan dari proses itu apakah nanti sesuai apa enggak. Ini sebenarnya kalau misalkan belum sampai ke RPB sih, teman-teman bisa ngeliat dikomparasikan dengan bisnis model yang serupa gitu ya. Kalau misalkan tadi kayak Shopee berarti dengan Tokped, ataupun perusahaan apa ya, jasa berarti dengan jasa lain. Jadi kalian bisa ngelihat, oh di perusahaan ini tuh alurnya gini kok, nggak seperti ini sebenarnya. Kita bisa lakukan analisa. Nah, efektifnya lebih mana sih? Itu bisa dilihat dari teman-teman. Kalau misalkan tadi yang Tokped mencoba dulu, kalau misalkan perusahaan jasa gitu, mungkin lihat dari respon dari user maupun laporan dari buku tahunannya, kira-kira performanya seperti apa kalau dikomparasikan, seperti itu. Untuk yang flow level gitu. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya, proses level. Ini sih yang terakhir gitu ya. Tadi kita udah dari task, kita naik lagi ke flow. Nah, sekarang ke proses.
Di sini ada 4 ya, Kak Caca ya. Ya, benar. Specialization, resource optimization, communication optimization, dan automation. Betul. Jadi lebih sering sih di sini itu pakainya automation gitu ya, menggunakan sistem gitu, sistem aplikasi untuk apa ya, mempersingkat suatu proses. Ya, Seperti itu. kayak gini loh teman-teman. Misalnya tadi kan Bang Esa udah ngasih contoh nih, misalnya kalau tadi kan kalau kita back ke PPT di awal, dia tuh ngasih tahu kalau misalnya harus ada dokumen-dokumen input atau output yang dihasilkan kan. Nah, itu kan biasanya dokumen itu kan di perusahaan masih berupa fisik kan, dokumen fisik gitu. Entah yang input ataupun yang output. Nah, biasanya nih dan bagusnya memang kalau misalnya di bisnis proses redesign atau targeting itu mereka ngeotomisasi nih dari yang tadi bentukan input dan outputnya itu adalah dokumen yang physical. Nah, di sini tuh kalian nge-redesign mereka menggunakan sistem. Jadi semuanya sudah tergenerate di satu sistem, dokumen-dokumennya udah ada di sana gitu. Nah, itu namanya automation. Nah, benar kata Bang Excel, kalau di proses level ini emang rata-rata kebanyakan itu pasti menggunakannya yang automation dibandingkan ketiga yang lainnya. Kalau research optimization sendiri sih kayak kalian tuh kan ada research nih, tapi mungkin kalau di PPB belum belajar terlalu banyak kali ya tentang research communication kayak gitu kan. Nanti kalian bakal belajar di RTB. Kalau kalian tuh harus bisa mengoptimisasi research yang kalian udah punya dan bagaimana komunikasinya itu baik antar research yang satu dengan research yang lain. Kayak gitu. Jadi balik lagi si bisnis proses redesign ini kita bahas di sini untuk ngebantu nih teman-teman 2019 nge-targeting bisnis proses existing yang teman-teman buat gitu. Bisa dilihat salah satunya dari sini karena kan kalian kan nggak tahu betul kondisi perusahaan yang dibutuhkan tuh apa ya. Jadi pasti membutuhkan ini gitu. Ya, benar banget Kak Caca. Dan kalau misalkan mungkin ada nih yang udah nyempetin waktu untuk interview ke satu perusahaan gitu. Nah, itu kalian sebenarnya nggak cuma ngeliat ini fungsi bisnisnya apa aja sih, terus gimana sih proses bisnisnya. Nah, kalian tuh juga harus sampai tahu gitu. Ini kalau real case-nya gitu ya, kalau misalkan kalian belum interview. Departemen itu tuh berapa orang gitu jumlahnya, terus tiap orang tuh pembagian aktivitasnya tuh apa aja gitu, ada aktivitas apa aja, terus aktivitas itu dilakukan oleh berapa orang. Nah, di situ kita bisa ketahui ternyata di aktivitas proses A itu 5 orang gitu. Di situ lebih kebanyakan orang ini. Jadi banyak orang yang ada yang nganggur lah, ada yang kerjaannya cuma sedikit lakukan satu orang tapi dia kelebihan orang. Nah itu harus lebih jeli tuh kalau misalkan seorang bisnis analis itu ya bisa ngelihat, oh proses ini tuh atau orang bisa, orang dia tinggal nulis laporan sama ngirim surat jalan tuh bisa sebenarnya, nggak harus sampai 5 orang. Kalau 5 orang kan jadinya over cost gitu, nanti budgetnya kelebihan sehingga proses itu membengkak di anggaran di perusahaan. Itu sampai yang di resource optimization. Begitu communication, komunikasi seperti apa yang terjadi. Apakah selama ini yang kita udah amati komunikasi terhadap departemen itu udah bagus atau belum sih untuk alur SOP-nya. Nah, itu juga harus dibuat seperti itu. Oke, kita lanjut ke proses portofolio. Jadi kita kan tadi udah mempelajari ya untuk basic-basicnya di BPMN, PPB. Nah, sekarang kita masuk ke proses portofolio. Nah, di sini tuh ada apa aja sih? Di sini tuh ada important, health, sama feasibility. Ini tuh digunakan untuk proses yang bisa menilai kriteria untuk kita tuh enggaknya bisa melakukan apa ya, analisa awal untuk melihat proses ini tuh bisa nggak sih kita perbaiki apa enggak gitu. Kita bisa melihat proses ABC itu kan banyak kan, nggak semuanya harus diperbaiki kan. Udah ada yang bagus, ada yang kurang. Makanya kan ada kalau udah belajar sampai ke EA pun nanti adanya NPF itu kan, null, parsial ataupun fulfillment. Maksudnya di situ null tuh proses ini masih belum ada. Kalau parsial tuh baru setengah lah prosesnya. Kalau full itu berarti udah bagus gitu, udah full lah, udah tersedia. Dan di situ kalau misalkan tahapan di sini teman-teman bisa melihat dengan 3 komponen ini kriteria. Important, seberapa penting proses itu bagi perusahaan. Hal kondisi seperti apa proses yang tersedia, apakah bagus, apakah bermasalah, dan feasibility. Mungkin nggak sih kita melakukan perbaikan di proses itu.
gitu. Importance itu bisa kalian lihat di KPI-nya terutama ya. Perusahaan itu visi misinya apa? Pasti kan visi misinya kan beda-beda tiap perusahaan. Visi misalkan kalau Telkom itu kan jadi jaringan yang terluas dan terbaik. Misinya apa? Itu di breakdown tuh misinya, meningkatkan pemasaran, menstabilkan jaringan, gitu-gitu kan bisa dilihat. Nah kemudian health-nya, health-nya udah masuk ke proses apa yang mau kita pantau nih atau kita batasi terlebih dahulu. Kita bisa lihat nanti di value chain, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Dan visibility, mungkin nggak sih kalau kita meredesain itu, apakah nanti setelah kita redesain malah tambah baik, atau enggak kita redesain itu sebenarnya nggak penting-penting banget, seperti itu. Nah ini sebenarnya ada beberapa komponen yang lain gitu yang bisa kita validasi dengan perusahaan. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini nggak sampai ke perusahaan sih, bisa lakukan asumsi. Jadi ini ya untuk deskripsi dari importance. Kita bisa melihat dari proses yang mana yang bisa punya eksistensi dampak yang terbesar bagi tujuan strategis organisasi. Jadi si perusahaan itu pasti punya strategi gitu kan, punya strategi bisnis, punya apa istilahnya ya, punya konsep-konsep yang bisa dilakukan untuk perusahaannya biar bisa berjalan dengan baik. Nah kalian kalau udah mengetahui prosesnya apa aja, itu di garis bawah dulu, ini tuh menunjang nggak sih proses yang perusahaan itu berjalan? Berarti kalau jasa itu kan yang paling penting kan berarti pengiriman dan pengelolaan barang gitu kan. Nah dari pengiriman tuh seberapa penting gitu penilaiannya. Misalnya dari profitabilitas maupun kontribusi yang paling aktif seperti itu. Di sini ada health, itu kondisinya kesehatan ini nggak cuma manusia aja gitu yang punya kesehatan yang harus dijaga gitu. Jadi proses itu juga harus ada kondisi yang harus dijaga. Maksudnya apa sih kok kondisi yang harus dijaga? Maksudnya apakah ini tuh prosesnya itu terjadi problem ataukah prosesnya ini struggle tertentu? Mungkin kan kalau misalkan teman-teman bayangin gitu kan, punya analogi pakai Shopee, kenapa prosesnya itu lama gitu kan, nunggunya barangnya lama, ataupun pengiriman barang dengan paket JNE, kita nggak bisa melacak barangnya, berarti kan itu ada yang salah di prosesnya, itu nggak sehat. Dan bisa dilihat dengan KPI perusahaan mengenai target yang telah ditetapkan terhadap hasil yang telah diperoleh. KPI, lagi-lagi ya, Key Performance Indicator. Suatu perusahaan, bahkan sebenarnya organisasi juga punya KPI gitu. KPI ini menjaga standar performan suatu entitas itu bisa berlangsung gitu. Mesti kan ada batas-batasannya nih standar seperti itu. Atau target-target apa. Terakhir ada visibility. Kemudian yang melakukan perbaikan. Hal ini dapat menjadi fokus maupun batasan seorang analis dalam melakukan perbaikan dalam proses bisnis. Jadi teman-teman nggak bisa langsung melakukan perbaikan aja gitu ya. Kita bisa lihat dulu, mungkin nggak sih kita melakukan perbaikan di suatu proses. Terus ada langkah-langkahnya. Itu. Nah ini mungkin salah satu yang udah ada ya saya di angkatan 2018 itu nggak salah. Iya, benar. Jadi sebenarnya nih gini sih, sebenarnya portfolio proses ini tuh teman-teman harusnya bisa ngelihatnya itu berdasarkan perusahaan. Jadi sebenarnya ini tidak menganalisa sendiri, tapi emang ada rumusnya berdasarkan masing-masing perusahaan. Karena terutama untuk visibility-nya sama importance-nya ya. Karena tolak ukur dari perusahaan itu beda-beda dan itu tuh harus teman-teman pastikan dan make sure ke perusahaan ya gimana nih, kayak apakah importance-nya proses bisnis ini itu kuat untuk di perusahaan yang tadi udah dibahas visi misi. Jadi ya importance itu punya, apakah dilihatnya itu dari proses bisnis yang teman-teman bikin nih punya eksistensi besar nggak terhadap tujuan strategis bisnis perusahaan teman-teman. Dari yang tadi tuh udah ada segi profitabilitasnya, apakah proses bisnis A itu tuh menunjang profitabilitas perusahaan atau enggak. Nah, kontribusinya aktif nggak sih proses bisnis tersebut? Nah, itu tuh importance yang sebenarnya tuh punya rumus tertentu untuk ngelakuin itu gitu. Tapi ya yang lagi dibilang sama Bang Excel, untuk kali ini sebenarnya teman-teman bisa menganalisa. Tapi menganalisanya tuh harus berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan. Kalau yang tadi yang aku udah bilang sama Bang Excel bilang important tuh dilihatnya dari mana, strategi. Terus misalnya kalau health-nya itu dilihatnya dari mana? Ya kesehatan dari probis itu, apakah probis itu punya masalah yang terdalam kah?
atau probis itu baik-baik aja. Nah, yang terakhir visibility gitu. Apakah dia udah sesuai atau udah layak gitu untuk menjadi sebuah proses bisnis yang dapat membantu kinerja perusahaan atau enggak. Nah, itu tuh dipersen-persenin gitu. Sebenarnya persenan ini yang tadi aku bilang itu ada rumusnya dari perusahaan karena tolak ukur setiap perusahaan itu beda-beda. Gitu. Iya, dan persenan itu juga ada dengan KPI tadi gitu ya. Jadi kalau kita mau ngeliat ke perusahaan tuh harusnya ada validasi. Makanya tadi untuk tahun aku sama Kak Caca itu ada bukti valid nggak sih tanda tangan perusahaan, cap perusahaan. Karena benar-benar dosen tuh ingin kita tuh terjun langsung ke perusahaan, menanyakan kondisi probis yang terjadi, gimana proses yang berjalan, terus bagaimana kepentingan, terus kondisi, dan memungkinkan nggak sih kalau misalkan dilakukan perbaikan. Jadi itu tuh yang diinginkan. Makanya itu kan tabel ini, tabel portofolio, proses portofolio ini itu tuh untuk menjadi evidence atau bukti bahwa kita tuh udah melakukan validasi nih ke perusahaan, sekian persen yang dikasih dari perusahaan terhadap proses yang sedang berlangsung. Nah, dan proses interview juga tuh sebenarnya nggak mudah gitu ya. Nggak bisa kan teman-teman datang, Pak, ini perusahaan, gimana sih prosesnya? Ada masalah apa? Nggak bisa. Pertanyaan untuk mencapai teman-teman tahu apa yang terjadi probisnya ada bermasalah atau performa perusahaan itu, perusahaan nggak mungkin langsung nembak gitu. Ini ada masalah gini-gini. Nah, jarang gitu ya kalau misalkan masih orang asing, tapi kita bisa memvalidasi gitu dengan mengganti pertanyaan. Jadi ketika kita melihat laporan tahunan, kita melihat KPI perusahaan, kita padukan, kita komparasikan, ternyata ada miss atau gap, kenapa terjadi penurunan atau enggak ketidaksesuaian, baru kita tanyakan, Bapak, misalkan marketing di tahun 2019 itu kenapa menurun ya dari 2018, apakah ada proses yang bermasalah ataukah ada kondisi situasi dari eksternal yang mengganggu. Karena nggak cuma di perusahaan aja nih, kadang tuh kayak bisnis driver atau penggerak bisnis itu nggak cuma dari internal gitu ya, dari eksternal juga berpengaruh, kayak tren teknologi, tren apa itu juga berpengaruh. Jadi nggak bisa langsung kita nembak apa ada permasalahan apa di perusahaan, enggak juga gitu. Jadi harus mengolah kata-kata dan mengolah data. Itu portfolio. Nah, kita lanjut ya. Ini kita udah masuk ke studi kasus ya, tugas akhir. Jadi teman-teman kan aku dapat kabar tuh kalian disuruh ke ini ya, ke kating-kating untuk nanyain TA gitu ya, untuk ngelihat SOP maupun prosedur yang dipakai di suatu probis gitu kan, di suatu ya proses gitu kan yang ada di suatu perusahaan. Nah ini kita coba untuk sebenarnya nggak terlalu banyak sih, kita mau menunjukkan aja bagaimana yang dipakai di kakak tingkat itu seperti apa. Pertama kita harus pahami dulu value chain. Karena kan di kompetensi tubuh sekalian juga ada value chain ya, value chain sama portfolio proses tadi. Value chain ini hal paling, ini nggak paling awal juga sih, tapi hal basic yang harus kalian kuasai gitu ya. Karena orang tuh pasti salah menempatkan primary activity, support activity, bagaimana proses yang berjalan itu sering salah. Pertama kita harus tahu dulu definisinya value chain, rantai nilai. Nah, pendekatan terkenal dalam aktivitas bisnis untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oke, again, kita balik lagi, ini value chain, nilai gitu kan. Nilai apa yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi untuk mencapai tujuan bisnis, perusahaan bekerja satu sama lain, yaitu dengan menggunakan rantai nilai perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa departemen yang saling berinteraksi untuk menciptakan suatu value bagi perusahaan. Maka di situ ada value chain, ada primary dan secondary. Kalau teman-teman mungkin kita ambil contoh nih, kayak misalkan Telkom gitu deh, Telkom University. Value chain-nya apa sih? Nah kita bisa melihat dari tridharma perguruan tinggi itu, misalnya ada pengajaran, pengabdian masyarakat, sama penelitian, itu kemana? Primary. Nah, supportnya apa sih? Supportnya itu kayak kemahasiswaan, kemudian ke bagian IT, putih teknologi, terus marketing, marketing sananya, itu lebih ke supportnya. Jadi utamanya sih Telkom ini tuh 3 ini. Begitu pula nanti implementasinya di berbagai macam perusahaan. Gitu. Cuman nih Bang, rata-rata nih
teman-teman kita, dan kita juga dulu pasti kayak gitu ya, nganggapnya tuh primary Iya. activity itu udah pasti inbound, operation, outbound, Iya. marketing and sales, sama service. Padahal nih yang harus teman-teman sadarin dan tahu itu nggak salah, kalau memang kondisi perusahaannya itu memang seperti itu, misalnya perusahaan manufacturing. Tidak bisa dibohongi, mungkin primary activity dari perusahaan manufacturing itu ya ada di inbound-nya, ada di operation-nya, outbound-nya, dengan segala proses yang ada di dalamnya, itu bisa dikatakan seperti itu. Cuman kan teman-teman di sini rada nggak nyambung kalau tadi Bang Axel bilang perusahaannya itu di bidang perguruan tinggi, terus di sini primary activity-nya ada inbound, operation, outbound, itu tuh rada nggak nyambung ya. Jadi sebenarnya dari mana sih teman-teman ngeliat value chain? Ya balik lagi, teman-teman harus lihat itu perusahaan jenis apa, bergerak di bidang apa, fokusnya di mana, dan apa aja sih aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan sama perusahaan tersebut untuk menghasilkan value added-nya mereka, untuk menghasilkan kepuasan konsumen atau untuk sampai di tangan konsumen. Kayak kalau di perguruan tinggi kan untuk sampai di tangan mahasiswa nih, kita kan konsumennya Telkom nih ya, bisa dibilang. Nah, itu tuh apa sih? Berarti kan ada tadi Bang Axel udah bilang pengajaran, pengabdian masyarakat, kayak gitu-gitu kan. Jadi itu yang harus teman-teman pastikan di value chain, karena dari value chain kalau teman-teman itu udah salah, ke bawah-bawahnya itu pasti bakalan membingungkan, apalagi nanti kalau teman-teman udah ya Bang Axel ya. Kalau udah dari bisnisnya aja udah salah tuh, ke bawahnya pasti ribet. Jadi pastiin lagi perusahaan teman-teman tuh di bidang apa. Terus jadi jangan terpaku nih gara-gara banyak dicontoh-contoh kan pasti primary itu ada inbound, operation, support juga kayak gitu, adanya human resource lah, teknologi gitu. Ini nggak salah, cuman sebenarnya harus teman-teman pakemin lagi. Oh berarti gue nih kalau misalnya mau ngebuat value chain harus ngeliat dulu nih perusahaan gue sebenarnya di bidang mana sih, kayak gitu sih. Ya, benar banget. Dan sebenarnya memahaminya tuh bisa dilakukan pendekatan seperti ini. Kalau primary activity berarti ini memang benar-benar fungsi yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Makanya kita tahu visi, misi, itu kan strategi sama KPI. Perusahaan ini pasti kalau misalkan primary itu tuh bersinggungan langsung dengan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, perluas jaringan. Jadi bisa bersinggungan dengan konsumen. Ada Telkom dengan kita sebagai konsumen, itu kena langsung gitu. Konsumen atau kemitraan gitu, inbound gitu kan. Barangnya masuk yang udah kita proses. Nah, kalau yang secondary itu mensupport di internal di perusahaannya, pengadaan barang untuk misalkan kita jualan ke perusahaan-perusahaan yang jualan itu kan kayak mebel gitu kan, teknologi, human resource-nya, from infrastrukturnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dari TA tingkat kita itu ini contoh value chain dari Dispatwood Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini kan nggak kelihatan mana inbound, mana proses, mana outbound-nya, kan nggak bisa tuh apa sih ini nggak ada inbound-nya apa gitu. Nah, tapi kan bisa lakukan pendekatan. Ternyata di bagian primary ini itu ada fungsi atau dinas yang ada di Dinas Pariwisata dan Budaya itu memiliki beberapa bidang gitu ya. Bidang itu kayak misalkan gimana gambar ini ya, ada fungsi lain gitu yang bisa menggerakkan satu dinas ini gitu. Misalkan ada fungsi bina budaya, ekonomi kreatif, kemitraan, promosi, pembina industri pariwisata, dan masing-masing itu memiliki divisinya masing-masing lagi gitu. Nah, ini juga kalian juga harus memahami dari struktur organisasi juga, ini harus ngelihat. Oh, jadi ini tuh yang berperan aktif untuk jadi primary. Sisanya kayak penyusunan program, kepegawaian, keuangan, itu mensupport si dinas ini tuh agar bisa berjalan dengan baik. Keuangannya, laporan keuangannya, pengelolaan pegawai, program-program yang disusun, atau program kerja ini seperti apa. Begitu untuk di value chain. Nah, ini mungkin bahasan lebih detailnya gitu untuk bisa melakukan pendekatan lagi di inbound. Ini juga saya ambil dari PPT pembelajaran teman-teman. Jika inbound itu kita harus make sure the company receive the raw material, goods and information. Jadi nggak cuma barang aja ya, bisa juga informasi itu juga termasuk inbound karena nanti itu diolah. Interact significantly with business partner. Tadi kan saya bilang nggak cuma customer tapi juga kemitraan. Collect and select offer, menawarkan dan mengoleksi tawaran, negosiasi kontrak, kemudian
organize transportation, manage incoming goods and information itu inbound gitu. Jadi kalian bisa melakukan pendekatan sesuai dengan jenis perusahaannya. Operation berarti yang kita tuh mengolah untuk menjadi nilai tambah. Kita mengolah barang mentah untuk menjadi produk baru, mengolah misalkan dari susu menjadi susu kemasan. Kalau misalkan informasi berarti atau data gitu ya, mengolah misalkan kita ngambil data dari pabrik data gitu kan, informasi banyak diolah menjadi suatu informasi yang lain gitu. Misalkan kayak misalkan cuaca maupun yang lain sebagainya itu informasi. Outbound itu bagaimana kita melihat distribusinya gitu kan. Distribusi dari perusahaan itu kemana aja sih? Ke gudang ataupun distribusi ke langsung ke customer. Marketing and sales, ini selling dan competitive market organize, dan terakhir tuh service. Nah, kalau service ini tuh lebih ke apa ya, keep in touch itu ya, melakukan bonding dengan customer ya, gitu. dengan customernya bagaimana gitu. Bonding itu ibaratnya mempererat hubungan gitu dengan customer, seperti apa yang dilakukan. Oke, ya lanjut ya. Kita udah mau masuk ke penggambaran gitu ya. Ini bagaimana kita menggambarkan di BPMN. Nah, pasti kalau misalkan teman-teman itu langsung terjun tadi, misalkan kita kan masuknya ke ini ya, ke ekonomi kreatif itu kan. Nah, di sini bagian di kemitraan, bagaimana teman-teman di sini bisa melakukan proses registrasi yang ada di kemitraan untuk menjadi pelaku ekraf atau ekonomi kreatif gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa alur yang misalkan teman-teman datang ke dinas terus menanyakan, Pak, gimana sih supaya saya yang punya bisnis usaha kreatif bisa jadi bagian dari ekraf gitu kan, dari program kementerian. Nah, di sini ada yang dijelaskan, ini mesti menjelaskan. Pertama kamu harus mendaftarkan, melakukan assessment studi, ya di situ kan dilihat dulu kan, kamu usahanya apa, kemudian sesuai dengan kriteria apa enggak dari ekraf, KBB. Nah, di sini mulai ada, jika ada gimana, jika enggak gimana. Kita udah langsung analisa, oke, di sini ada gateway nih, kita ambil satu gateway. Kemudian misalkan iya itu membuktikan lolos gitu kan. Nah, siapa sih yang memberitahukan? Nah, itu kan sedetail itu. Pak, ini siapa sih yang memberitahukan ketika lolos atau enggak? Oh, bagian ini D, bagian terkait B. Oh, oke. Kemudian nanti kita mengisi, melengkapi, dan mensubmit registrasi. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan nih. Nah, siapa yang ngecek? Tanyain lagi, apakah yang sama yang tadi untuk memberitahukan lolos atau beda lagi. Nah, lengkap apa enggak? Kemudian kita mengisi registrasi. Kenapa looping? Karena di situ ada gateway lagi. Kalau misalkan udah sesuai ya kita lanjutkan, jika tidak ya looping. Kemudian yang menyusun, mempelajari, mendatangani sampai ke monitoring controlling. Jadi ini kan pasti kalau misalkan kita tanya gimana sih prosesnya sebagai ini aja, ya cuman proses user untuk jadi pelaku ekraf. Nah, kalau gitu pertanyaan harus lebih holistik ya, harus lebih luas gitu. Siapa aja yang terlibat di proses registrasi kemitraan pelaku ekraf. Jadi lebih komprehensif gitu, semuanya dicakup dulu. Ada stakeholder A, B, C, D sampai ke user. Nah, kemudian prosesnya apa aja stakeholder itu? Si A itu nyusun mendaftarkan sampai mengisi registrasi, si B itu memberitahukan lolos, mengecek kelengkapan, si C itu nanti melakukan pendataan pelaku ekraf sama monitor and controlling. Jadi lengkap nih, nggak cuman, nah ini kan kita harus merubah sudut pandang ya. Sudut pandang itu nggak cuma registrasi itu nggak user aja, tapi ada orang-orang yang terlibat. Makanya tadi kan value-nya di value chain itu kan ada beberapa departemen, ada strukturnya. Nah, kita harus tahu dulu. Proses registrasi ini melibatkan, ini sebenarnya agak masuk ke EA gitu ya. Proses registrasi ini melibatkan berapa departemen. Apa aja prosesnya setiap departemen itu, dan bagaimana dokumen kita sampai ke mereka, dan mereka mengolah dokumen itu. Jadi, itu lebih luas kalau misalkan kita bertanya. Itu contoh sederhananya aja. Gitu. Belum lagi di deskripsinya nih, kalau dilihat nih Bang, di deskripsi tugas mereka itu mereka harus ada keterangan tentang input dari prosesnya tuh apa aja dan output dari prosesnya tuh apa aja. Nah, kalau di existing tuh yang tadi udah disinggung-singgung tuh itu tuh berkaitan sama dokumen.
Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya wah ini maksudnya input apa dan output apa, karena emang biasanya di suatu proses tuh lagi-lagi emang harus ada yang diinputkan dan emang harus ada outputnya tuh apa gitu. Jadi selain teman-teman harus mastiin lagi stakeholder atau fungsi-fungsi apa aja yang terkait di fungsi bisnis teman-teman juga harus pastiin apakah ada sebuah input atau output di sana kayak gitu. Itu sih. Nah, itu tadi ya. Nah, terus kalau udah paham input, proses, output, baru kita masukkan ke aplikasi bisnis gitu. Jadi di sini pasti kita ngambil dulu gitu kan poolnya, kemudian line-nya gitu. Misalnya ini pool, terus kita ada line-nya stakeholder gitu kan. Terus kita kan kita udah dapat tuh informasi dari si Bapak A gitu kan. Nah, si Bapak A ini deh ada ini A, B, C, D. Kalian tulis nih per poolnya ini stakeholder. Perpul mewakili proses yang dilakukan oleh stakeholder terkait suatu probis tertentu. Jadi kan ini kan ada si proses bisnis registrasi ini melibatkan 3 stakeholder. Nah, stakeholder kan beda-beda kan. Nah, di sini kita petakan mulai dari start, lihat nggak sih? Nah, mulai dari start kita mendaftarkan usaha tadi. Kemudian ini kan task nih, kemudian kita dilakukan oleh si pengelola, ada gateway atau tidak. Jika tidak itu N, jika iya itu masuk ke sini, terus ada looping juga di sini apakah sudah lengkap atau tidak, yang lurus, kemudian selesai. Nah, hati-hati kalau misalkan menggambarkan juga ini menggambarkan garis waktu yang terjadi ya. Kalau misalkan satu gini kan takutnya kan dibacanya paralel ya, kan satu lurus ini kan. Nah, takutnya paralel, makanya kita kasih jeda nih ke sini, kan ada waktu. Kemudian lurus. Nah, kalau misalkan yang kayak gini, ya itu nggak apa-apa, itu kan step-step dia ini di satu dia punya aktivitas yang berbeda-beda gitu kan, bisa mungkin dalam satu waktu tertentu, satu hari sendiri atau beda hari, cuman dia hari satu proses itu nggak duaan yang harus bekerja sama di dua stakeholder yang berbeda. Terus dinaik lagi ke sini, ada kita apa enggak, balik, dan akhirnya menjadi N gitu kan, ke monitoring dan kontrol perkembangan pelaku aircraft. Sebenarnya untuk komposisi bahasa sesimpel ini gitu. Untuk yang penting kalian bisa untuk menggambarkan bagaimana proses dan dinotasikan menjadi suatu flow seperti ini. Nah, kalau udah tahu kayak gimana sistemnya, baru kalian lakukan targeting. Nah, kemudian kalau misalkan, kita lihat dari cutting gitu ya. Ini sebenarnya mereka itu cuman menambahkan sistem otomatisasi. Jadi untuk proses tetap sama gitu kan. Nanti kan ditanya kan, Bang gimana pemakaian elimination, pemakaian 3H, pemakaian yang lain, level proses gitu kan. Nah, ini untuk studi kasus kita sekarang, mereka melakukan otomasi gitu. Karena memang di Dinas Pariwisata itu dan Budaya Kabupaten Bandung Barat belum memiliki beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang performa suatu proses menjadi lebih baik. Makanya di sini kita simpulkan dengan database gitu. Database itu mewakilkan sistem yang diinput dan dipakai. Makanya di sini kan mendaftarkan kita ini kan alurnya aja nih, alurnya gini. Nah, prosesnya pakai apa? Pakai aplikasi. Masuk ke sini kita inputin, mendaftarkan data, mengisi form, masuk lagi. Kemudian mengecek, siapa yang mengecek gitu kan? Si ini pengelolaan, berarti dia pakai aplikasi, dia mengecek gitu kan. Nah, habis mengecek dia menyusun terus menerbitkan. Nah, menerbitkan dia kan harus ngambil data dari yang sebelumnya baru diambil. Terakhir dia si siapa nih? Pelaksana monitoring itu mau melihat monitoring subsektor aircraft bagaimana, yang di sini tadi ya dilihat di aplikasi Seacraft-nya ini di dashboard-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu nih dari teman-teman. Paling teman-teman harus perhatiin lagi kan kalau kita baca nih soal di dokumen tugasnya mereka itu mereka harus sesuai sama sintaktik, semantik, sama pragmatiknya kan. Nah itu tuh apa sih teman-teman? Nah balik lagi nih kalau di sintaktik itu teman-teman harus mastiin proses bisnis teman-teman itu tidak ngegantung atau tidak ambigu. Berarti kalau tidak ngegantung kan harus ada dari start event sampai end event. End-nya tuh di mana?
Dan untuk memulai suatu event tuh cuma satu teman-teman. Kayak dari tadi nih, kalau misalnya dilihat contoh-contohnya kan start ya cuma di situ doang kan. Nah, end-nya juga cuma di situ doang kan. Kalau memang ada banyak nih case-nya, kadang tuh ada misalnya kalau kondisinya itu kalau misalnya tidak, itu ya selesai aja Kak. Nah, itu tuh kayak gimana cara ngegambarinnya gitu kan. Sedangkan kan end event-nya kan cuma boleh satu. Ya udah teman-teman tinggal narik nih dari si yang tadi kondisi tidak itu, teman-teman tarik garisnya ke N. Nah, jadi nanti garis di N itu ada banyak. N-nya cuma satu, garis menuju N itu mungkin ada beberapa. Sesuai sama ya kapan event itu berakhir. Jadi jangan sampai ngegantung aja gitu. Misalnya event kondisi tidak, ya udah teman-teman karena emang udah selesai tapi teman-teman diemin aja. Itu tuh bakal error kalau teman-teman simulasiin di RTB nanti. Jadi pastiin kalau proses bisnis teman-teman itu tidak ambigu dan tidak ngegantung. Itu pertama. Itu kalau sintaktik. Kalau semantik itu tuh jumlah aktivitasnya harus sesuai. Kalau tahun kita itu ditentuin kan, existing itu harus ada berapa aktivitas. Kalau tahun kita tuh 15 ya, Sal? Iya, 15 itu 15. Nah, 15. Nah, itu harus sesuai jumlahnya. Apakah di existingnya ada 15 aktivitas atau task yang ada di suatu proses bisnis atau enggak. Itu tuh lebih ke penilaian secara semantikal. Nah, kalau pragmatik nih, teman-teman harus penafsiran lambang dan urutannya itu sama. Kayak gimana? Kayak yang tadi Bang Excel udah nyinggung. Jangan sampai kalian tuh kalau bikin proses bisnis, misalnya nih, startnya kan itu ada di pelaku ekraf mendaftarkan usaha kreatif menjadi mitra usaha ekraf KBB. Yang di awal tuh di start. Nah, itu tuh Bang Excel kan bikinnya rada menjorok ke kanan, yaitu melakukan assessment study usaha kreatif. Kenapa kayak gitu? Yang tadi Bang Excel bilang, itu tuh menggambarkan waktu teman-teman untuk berarti logikanya kan oke, berarti start itu dimulai dari mendaftarkan usaha kreatif, habis itu berarti aktivitas selanjutnya atau di jam berikutnya atau di detik berikutnya itu adalah melakukan assessment. Beda halnya kalau teman-teman nih ngeletakin melakukan assessment study usaha kreatif ini sejajar lurus sama event dari mendaftarkan usaha kreatif. Itu tuh bakal diartikan kalau oh berarti pengerjaan mendaftarkan usaha kreatif sama melakukan assessment itu adalah berbarengan. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan letak-letak dari setiap aktivitasnya. Tuh. Dia tuh lama-lama tuh ke kanan jadinya enggak yang sejajar. Itu sih sama penggunaan lambang, notation, atau yang tadi tuh ada input output berupa misalnya di database kah atau berupa dokumen kah, itu diperhatikan lagi. Itu sih. Tuh lihat deh, asal ke N deh bentar. Nah, itu kan N-nya ada 2 gitu kan. Nah, itu tuh tandanya aktivitas teman-teman tuh tidak bergantung, dia ada N-nya. Dan walaupun N-nya ada di 2 aktivitas, ada di monitoring and control, dan satu lagi mungkin di tempat yang lain, tapi dia tetap menuju ke satu N terakhir di situ. Itu yang tadi aku maksud, gitu. Ya, begitu teman-teman. Untuk sekedar contoh gitu ya dari TA Cutting angkatan 2015. Ini udah lama banget nih. Jadi kayak gini nih proses yang terjadi di lapangan aslinya itu real case-nya. Jadi nggak serta-merta kita menghapus, menggabungkan, membagi. Tapi tergantung dari kebutuhan juga. Makanya tadi kan kalau misalkan semakin kita belajar, kita semakin tahu mungkin di RPB, semakin di EA gitu. Kebutuhan perusahaan itu banyak gitu. Nggak mungkin juga kalau yang udah perusahaan udah mature gitu ya, udah dewasa itu prosesnya masih ada yang belum tepat, mungkin belum terintegrasi maupun belum dimaksimalkan fungsi aplikasinya. Jadi seperti itu sih. Nah, oke, kita udah mulai masuk ke Q&A session nih. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau melihat dari kebutuhan tugas teman-teman itu tadi udah dijelaskan seperti matematik, gunakan 3 notasi dari bab Advanced BBMN. Kita coba langsung buka Advanced BBMN. Nah, jadi kan macam-macam nih. Berarti kalau teman-teman lihat juga, waduh apa nih gitu kan, ini makanan apa. Ini tinggal kalian lihat aja yang dibutuhkan itu kayak SOR, looping tadi, gateway, paralel, itu juga sebenarnya udah termasuk gitu. Nah, ini kan penggambaran yang salah nih, misalkan unstructured cycle, nggak bisa kalau misalkan kayak gini, exit point.
Makanya tadi harus diubah menjadi yang lebih benar gitu. Ini parallel interpretation seperti ini juga sudah dibahas tadi. Menggunakan parallel kalau misalkan bisa bersamaan itu satu waktu. Nah, penggunaan juga untuk database, dokumen, data objek tadi ya, yang kayak gambarnya kertas gitu. Ini kan data objek yang dipakai atau dikeluarkan. Itu juga sebenarnya udah termasuk juga sih yang 3 tadi itu, tergantung nanti perusahaan seperti apa. Oke, uncontrolled repetition. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman baca ini emang apa ya, materinya memang terlalu book banget gitu ya. Untuk contoh di lapangannya sih harus benar-benar menguasai juga gitu, harus terbiasa lah ibaratnya ya untuk membaca seperti ini, dan nggak serta merta itu sering dipakai sebenarnya, hanya beberapa poin aja dipakai gitu, kayak ini message, sketching, intermediate. Nah, paling yang dipakai paling yang lebih ke message aja nih untuk menginfokan, maupun intermediate event kalau misalkan sistem ini akan memberitahu bila mana paket telah sampai, kayak di Tokped itu kan, itu akan men-trigger si sistem akan menginfokan kita ini paket telah sampai. Kalau misalkan si kurir udah menginfokan ke Tokped gitu, ibaratnya kayak gitu. Ya mungkin seperti itu untuk yang apa dari ini ya, modul racing event. Ini kan banyak banget gitu ya, kebutuhan aja gitu. Dan juga ada pemakaian waktu 24 jam. Sebenarnya kalau di Disage sih lebih sederhana sih, nggak terlalu repot ini. Terus apalagi yang dibutuhkan untuk tugas kalian itu mana tadi? Kompleksitas proses bisnis yang diambil menjadi perintah sendiri. Semakin kompleks kalian bisa menggambarkan, sebenarnya kompleksnya mendetailkan sih. Kayak misalkan tadi kayak pesan gitu ya, atau mana ya, kita ambil contoh deh. Semakin detail gitu, semakin bisa lebih baik. Cuman kan kebutuhan tugas aja gitu ya. Sebenarnya kalau di lapangan juga orang yang penting tahu prosesnya ngapain. Iya, bener. Makanya sebenarnya tuh kalau misalnya kayak gini kan pasti teman-teman mikirnya kenapa ya gitu dibatasin pembuatan setiap taksnya minimal 15 lah atau apa. Sebenarnya tuh dosen kayak gitu biar apa ya, pertama pembagian tugasnya yang pasti, dan yang kedua apa namanya, biar teman-teman nih ngerti kalau sebenarnya tuh emang kalau penggambaran di perusahaan itu tidak semerta-merta cuma ada 10 aktivitas, pasti banyak. Nah, itulah di situ kenapa fungsinya ada subproses kayak gitu-gitu, karena pasti lebih detail lagi pembahasannya. Cuman aku di sini sama Eksa cuma pengen ngelurusin kalau sebenarnya ketentuan-ketentuan kayak gitu dibuat sama dosen biar kalian nih mengerti kalau pengerjaan dari tiap proses bisnis ini tuh memang tidak segampang itu kalian mendesain gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin lagi komponen-komponen yang ada di dalam proses bisnis gitu. Jadi terkesan ribet padahal sebenarnya emang enggak ke sana gitu arahnya. Gitu sih. Ya, benar banget. Misalkan kita implementasikan yang subproses tadi gitu kan. Nah, di sini misalkan melakukan asesmen studi usaha kreatif. Ternyata di melakukan asesmen studi usaha kreatif, si pengelola hubungan kerjaan dan industri itu memiliki beberapa step lagi sampai akhirnya bisa memberitahukan bahwa dia lolos. Apakah dia melakukan peninjauan, mengirimkan tim untuk mendatangi tempat usaha kita, melakukan mungkin pendataan, melakukan arus kas, melakukan apa itu. Terus ya sebenarnya kan ini kan cuma kebutuhan user aja kan, terkait stakeholdernya. Kalau sudah cukup ya kita nggak sama detailkan gitu. Sebenarnya kalau semakin kompleks sih boleh gitu untuk didetailkan. Terus misalkan ada looping maupun notasi-notasi lain yang mungkin bisa lebih dipakai. Itu kayak mengirim pesan gitu kan. Ternyata di sini untuk memberitahukan ini menggunakan pesan gitu kan. Berarti kita kesininya menggunakan event message gitu. Gitu sih, lebih kompleks tuh lebih bagus, semakin kompleks. Cuman yang kalau realita di biasanya sih jarang sih, orang pasti yang penting ini ngapain sih perusahaan ini, ada apa aja, value chain-nya ini ada apa aja, proses bisnisnya, terus kamu mau targetingnya berdasarkan argumen apa, proses profil tadi, sebenarnya kayak gitu. Terakhir ada bab yang dikerjakan di laporan adalah bab 1-4. Silahkan cek di template laporan tugas 1-4. Nah ini. Nah ini sih tips juga ya, usahakan teman-teman kalau ngerjain PBB, pertama ya kalau misalkan kondisi ini ya diusahakan benar-benar dari perusahaan yang TPK atau terbuka, karena dia bisa dapat annual report-nya.
Karena itu kan sangat berguna di RPB. Daripada kalian bikin ulang lagi di RPB, mending kalian sekarang bagusin PPB-nya gitu. Lengkapin datanya, kasih validasi. Yang penting sih lengkap aja dulu sih, lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan kredibel gitu. Karena nanti di SAG itu mata kuliahnya tuh berkelanjutan gitu ya. PPB nanti akan dipakai di RPB. Sempat disinggung tadi sama Kak Caca gitu ya, NVA, BVA, VA gitu kan, value added bagi apa yang dia tawar kita sih, yang kita bisa tawarkan perusahaan ini biar dapat keuntungan ke customer itu seperti apa. BVA, bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan kinerja performanya. NVA, non value added, itu berarti kan aktivitas yang tidak menambah nilai jual perusahaan gitu, tidak menambah value. Dan seperti apa sih kondisi contohnya seperti apa? Nanti bisa dipelajari di RPB. Habis RPB kamu udah paham gitu ya, udah pelajari, udah main di proses bisnis, barulah kalian main di EA gitu. Bagus lagi kalau PPB, RPB sama EA itu satu perusahaan. Jadi kalian ada continuity-nya gitu. Udah paham di PPB, kalian gambarkan itu perusahaan di RPB dan kemudian dikembangkan di EA. Bisa kan tapi beda-beda ya. Setiap kelompok pasti nanti ada yang sama, ada yang beda. Ada yang perusahaannya sekarang itu masih bingung nyarinya ataupun masih yang penting ada gitu. Atau kan sekarang kan juga pasti kan dari TA cutting ya. Nah mungkin dari TA yang mungkin dari cutting itu yang bisa banyak dapat informasinya sih. Entah itu dari website, entah itu bisa ke tempat langsung. Kalau misalnya itu nggak pandemi itu nanti ya. Gitu. Karena nanti semakin ke atas semakin kompleks gitu. Ini merupakan satu domain aja di arsitektur EA gitu, bisnis gitu. Ini belum satu domain sih ya, soalnya baru iya, satu artefak. Baru iya, satu artefak ya. Sorry, belum satu domain. Mas satu artefak proses flow itu kan, organizational proses diagram. Sedangkan EA itu punya berapa artefak Kak Caca? Bisnis aja deh, bisnis aja. Ingat nggak? Itu buat artefak yang harus aja yang nggak extension ya, itu tuh ada sekitar 5-8 artefak itu yang nggak extension. Nah, kebayang kalau misalnya yang extension nih ada berapa artefak satu domain. Mungkin kakaknya yang lagi tugas EA semangat. Karena itu pasti capek banget emang. Makanya jangan bete. Buat kayak Gitu sih. Tapi emang kalau mereka nih udah ini ya, udah dari awal nih punya apa ya, punya benang merahnya, punya garisnya mau diambilnya tuh berdasarkan function kah atau berdasarkan struktur organization mereka kah gitu. Jadi makanya nih tadi Bang Excel saranin benar banget, karena aku pribadi tuh dari mulai PPB, terus ke RPB, terus ke EA, terus ke mata kuliah peminatan IEA sampai ke TA, aku pakai perusahaan yang sama. Karena dari awal udah ngedesainnya dan udah dapat datanya tuh yang beneran gitu, jadi enak. Nah, itu keuntungan kalian. Jadi kalau setiap tugas usahain tuh semaksimal mungkin gitu. Nah, tuh teman-teman bisa dilihat kan kayak dari deskripsi tahap-tahap pemesanan barang. Ada deskripsi aktivitasnya, terus input dokumennya apa, outputnya apa, dari setiap proses atau task yang tadi udah ada di proses bisnis teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi itu masing-masing ada dokumen. Ya, mungkin ada yang mau bertanya nggak dari teman-teman sekalian? Sebenarnya PBB ya seputar itu sih, kurang lebih ya. Ini kayak kelihatannya ribet, tapi kalau udah Petrinet iya nggak sih? Petrinet iya nggak sih? Oh iya, sebelumnya kita mau tanya ke teman-teman 2019, apakah kalian sudah dimasukkan materi Petrinet? Validasi probis udah disuruh nggak? Nah, kalau di sini nggak ada sih. Karena setahu aku tuh Petrinet tuh nanti di RPB ada kaitannya dengan validasi proses bisnis, dengan bisnis yang udah di running gitu ya. Gimana, ada yang mau speak up nggak? Kak, ada nih Kak nyempil Petrinet ya. Oke teman-teman, gimana tuh ditanya sama Bang Axel? Ada nggak nih Petrinet dari template tugas besar teman-teman? Harus ada Petrinet nggak? Kalau di materi soalnya ada kalian. Kalau di materi ada sih ya, cuman kayaknya nggak dimasukin ke tugas mungkin. Ada nggak kira-kira Petrinet? Mungkin teman-teman 19 mau cerita juga.
atau ada perbedaan dari pengalaman yang tadi diceritain sama Bang Aksa sama Kak Caca? Boleh diceritain aja, kita sambat bareng-bareng malam ini, tenang aja guys. Sambat. Iya, boleh. Jangan malu-malu ya, mumpung ketemu, dan kalau ngerasa malu kan masih seangkatan juga nih, teman-teman yang banyak seangkatan. Mumpung ada. Kita kan teman berdua. Mumpung narasumbernya ada langsung nih di satu menit, jadi langsung dijawab kalau mau nanya. Ya. Langsung banget nih, Bang Excel soalnya PPB-nya A nih, dilihat-lihat nih. Iya, amin gitu aja, amin. Mungkin yang mau nanya boleh on mic atau kalau malu boleh di chat kali ya. Iya, langsung aja. Nih, kalau kalian yang lihat TA ya, ini TA nih berapa nih? 274 ya. Ini seorang anak TA gitu ya. Ya tadi kita udah Oh, lihat ya itu TA-nya anak SAG itu teman-teman. Iya, luar biasa TA-nya anak SAG. Jadi siap-siap peminatan SAG. Waduh. Tadi itu aku ambil yang mana ya? Bentar. So, kalau ada yang mau ditanya silakan sambil. Silakan. Yuk. Silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Jangan malu-malu. Nah, ini. Nah, ya Kaisar. Boleh langsung lanjut aja ya. Gimana? Iya benar. Oke. Aku ganti sekalian deh. Gantiin ke sini. Gimana? Ada nggak nih yang mau bertanya? Itu di chat ada Bang Kaisar, tapi katanya bentar dulu. Bentar dulu. On cam dong, ini udah kayak asing banget. Ini mumpung apa ya? Kita tuh dulu sama teman-teman cutting kalian nih dari 18 tuh ketemu ngeliat bareng. Nah, kalau gini kan kalau udah cuma ngeliat sampai bosen main bareng di lab, tidur di lab gitu. Seru banget gitu. Dan sekarang aku cuma ngeliatnya lingkaran-lingkaran bundar sama ada RHA, ini apaan? Nggak enak di sini. Nah, itu ada pertanyaan Bang dari Kaisar. Ca, ada yang tanya, Ca. Kalau kayak di siapa dulu nih? Kaisar ya? Kaisar dulu, Kak. Oke, Kaisar di sini nanya nih, kalau misal perusahaan skala kecil gimana? Misal sebatas kayak toko baju kecil-kecilan, atau misal usaha kecil lain gitu, bisa nggak buat tugas PPB? Nah, kalau kayak gitu, kita nggak tahu sih, karena balik lagi ya, itu tuh persyaratan dari dosen masing-masing pengampu kalian. Boleh nggak? Tapi kalau kita baca sih berdasarkan tugas kalian ini, di situ diminta kalau kalian harus menghubungi pihak cutting untuk mendapatkan file TA mereka. Jadi kalian tuh di situ sudah dapat nih istilahnya data-datanya dari mulai visi misinya mereka, value chain atau segala macamnya itu udah dapat. Jadi tinggal kalian transform dari yang tadi di diagram atau di diagram Hopex ke Bizagi gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Cuman balik lagi kalau misalnya usaha kecil pun sebenarnya pasti mereka mempunyai proses bisnisnya. Even walaupun itu tuh enggak mereka detailkan di dalam diagram, tapi pasti mereka punya proses-proses. Balik lagi berarti existingnya benar-benar teman-teman tanya dari awal tuh kayak gimana. Cuman kalau boleh atau enggaknya dibuat tugas, coba dipastikan lagi ke dosennya. Cuman kalau dari saran aku sih, mending perusahaan yang udah high level ya Bang ya. Bener Karena tingkat kompleksitas teman-teman kan juga bakal dilihat di situ sama dosen. Terus sedangkan kalau usaha kecil-kecilan gitu, pastikan proses mereka kan tidak sedetail yang di perusahaan punya. Ya, itu juga udah dijawab sebenarnya sih sama dosen melalui PPT dari PDF-nya. Kompleksitas proses bisnis yang diambil juga akan menjadi penelitian tersendiri. Jadi asal itu udah menjawab sebenarnya.
Jadi gini, probis ini ya, coba ada kaitan dengan EA juga sih. Apakah perusahaan itu bisa menerapkan EA apa enggak? Gitu. Itu sejauh itu ya nanti kalau misalkan pemikirannya. Maksudnya gini, EA itu kan bagaimana kita merancang gitu ya, merancang mengintegrasikan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknologi IT itu. Nah, apakah balik lagi perusahaan itu tuh sudah sebesar itu atau masih skalanya kecil? Bisa aja sih kalau misalkan toko bajunya baju yang udah gede Matahari gitu kan, proses bisnis di Matahari ya why not gitu kan. Kalau masih kecil-kecilan sih ditinjau dulu ya. Gitu untuk Kaisar Aldo Alcausar, apakah terjawab? Oke, gimana nih Kaisar? Ayo dong yang lain on cam. Malu apa? Kita nggak gigit gitu. Gitu. Biar nggak rasanya kayak apa perkuliahan ketemu dosen. Oke, mungkin bisa di next aja kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kak, Raden Soro. pertanyaannya, Kak, maaf izin bertanya, untuk feasibility sendiri itu tingkat presentasi low, high, dan mediumnya tergantung oleh perusahaan itu sendiri ya, Kak? Atau ada ketentuan tetapnya? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Siapa dulu nih Sal yang mau jawab? Gini deh, feasibility gitu ya, boleh gue deh. Feasibility kan berarti memungkinkan nggak sih suatu perusahaan itu di prosesnya kita adakan perbaikan. Nah, untuk low, high, sama mediumnya, karena ini kita konteksnya itu tugas besar, maka kita harus melakukan analisa mandiri. Jadi, ini sih asumsi pribadi aja ya, dengan mempertimbangkan kompleksitas tadi itu. Maksudnya kan ini tuh seberapa jauh atau melibatkan berapa stakeholder gitu. Kalau misalkan terlalu panjang gitu prosesnya, kalau misalkan proses apa yang paling panjang ya. Yang pasti kalian bisa mengira-ngira sih untuk feasibility ini perlu nggak sih dilakukan apa namanya dilakukan perancangan tadi perbaikan gitu. Kalau misalkan tergantung perusahaannya sendiri apa enggak, sebaiknya kita yang mengusulkan terlebih dahulu sih. Kita harus lebih tahu daripada perusahaan. Karena kan kita seorang analis nih, seorang ya analis itu kan untuk melihat kebutuhan bisnis. Perusahaan nggak mungkin meng-hire kita kalau kita nggak mengusulkan proposal gitu. Jadi harus kita tentukan dulu low, high, sama mediumnya. Perusahaan hanya memvalidasi apa yang sudah kita buat itu sesuai apa enggak dengan kondisi in real-nya. Karena konteksnya nggak pakai validasi, ya berarti ini asumsi teman-teman aja. Mungkin Kak Caca ada yang mau ditambahkan? Iya, bener banget. Lagi-lagi nih ya, sebenarnya teman-teman kalau misalnya di portfolio proses ini teman-teman tuh emang harus berdasarkan perusahaannya masing-masing. Jadi emang harus ada rumusnya dari perusahaannya gitu. Karena setiap perusahaan tadi yang udah aku bilang tolak ukurnya mereka itu berbeda-beda gitu. Jadi dilihat lagi perusahaannya kayak gimana. Tadi kalau misalnya ditanya apa namanya untuk nentuin presentase dari low, high, dan mediumnya itu tuh memang benar kata Bang Aksal untuk saat ini kalian analisa sendiri. Tetapi analisanya itu juga berdasarkan pengertian dari masing-masing komponen di proses portfolio. Kayak di importance. Aku ulangin, kalau di importance itu tuh dilihatnya dari proses bisnis teman-teman nih punya eksistensi atau dampak besar nggak sih terhadap tujuan strategis teman-teman. Tujuan strategis tuh gimana sih Kak? Visi misi, objektif, strateginya perusahaan itu kayak gimana. Nah, apakah proses bisnis A ini dia tuh dapat berdampak yang besar nggak terhadap strategi itu? Nah, misalnya dari segi apa lagi? Profitabilitas. Apakah proses bisnis teman-teman ini memiliki profit yang tinggi untuk perusahaan? Kalau misalnya iya, berarti importance-nya dia high. Proses bisnis A, importance-nya berarti high. Nah, lanjut lagi, misal ke health, yang tadi dibilang Bang Axel, kesehatan dari setiap proses bisnisnya itu. Nentuin mana nih kira-kira proses bisnis yang punya masalah terdalam sampai yang ternyata proses bisnis itu fine-fine aja. Jadi sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya tidak seluruh proses bisnis di perusahaan, ini real case ya, kita bicara real case. Tidak seluruh proses bisnis di perusahaan itu memiliki masalah dan perlu di-redesign ataupun perlu di-targeting. Sebenarnya tidak. Tapi lagi-lagi karena ini tugas teman-teman dan dosen-dosen di sini mau mengajarkan teman-teman untuk pembagian tugas sama teman-teman kelompok. Makanya kenapa setiap orang tuh harus bikin proses existing-nya dan targeting-nya.
Itu karena biar teman-teman mengerti dulu nih, oh ternyata di dalam sebuah proses tuh kita bisa nge-targeting loh. Itu poin dari dosen-dosen untuk teman-teman. Tapi in real case-nya itu sebenarnya tidak semua proses bisnis di perusahaan harus teman-teman perbaiki, karena ada juga yang health-nya ternyata baik-baik aja, which is berarti proses bisnis itu tuh sehat-sehat aja dan tidak ada masalah apapun. Jadi health-nya itu mungkin kesehatannya tinggi kayak gitu. Nah, balik lagi kalau visibility itu berarti kemudahan si proses bisnis itu dalam melakukan perbaikan, layak atau tidaknya yang tadi udah dijelasin sama Bang Excel. Kayak gitu sih. Kejawab nggak nih Raden, Roro, Hanin panggilannya? Mungkin kejawab? Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak. Boleh. Ya, Abdul Aziz, Kak izin bertanya, kalau mendapatkan informasi proses bisnis dari perusahaan sampai bisa dijadikan proses bisnisnya oleh kita, itu seperti apa ya, Kak? Mungkin dari cara bertanyanya sih, Kak, kira-kira seperti apa ya, Kak, biar dapat informasi tentang proses bisnis perusahaan tersebut. Terima kasih. Mungkin tips and trick gitu kali ya, Kak, Bang. Ini sebenarnya agak lucu sih. Ini yang dari teman-teman 18 ada yang nanya nih kayak gini nih. Ini kalau kita ke perusahaan tuh apa sih yang harus ditanyain Bang gitu. Oke, gimana teman-teman ya? Ini tuh basic sih, hal basic. Ya berarti teman-teman masih belum menjiwai beratnya ya. Ya, tapi ini wajar sih. Waktu zaman aku sama Caca, nggak tahu si Caca gimana Kak. Aku juga kadang bingung sampai ketanya gitu ke dosen. Bu, gimana sih Bu cara bertanya untuk mendapatkan tadi itu sedetail tadi itu ya bagaimana kamu sebagai mahasiswa untuk mengolah data dan kata menjadi satu bukan argumen pertanyaan yang bisa membuka itu open minded pertanyaannya gitu ya ke perusahaan. Jadi gimana ya, mungkin nih untuk bisa sampai ke sana mungkin kita harus berteman dengan perusahaan kita dulu gitu kan. Kita harus mengenal ini perusahaan apa sih. Kadang kita kan ngerjain itu perusahaan gara-gara tertuntut gitu ya, bukan tertantang biasanya ya. Jadi kita harus tahu dulu itu perusahaan apa. Oke, visinya apa, misinya apa, strategi bisnisnya apa. Kemudian key performance indikator ini lagi-lagi penting untuk ke perusahaan itu bisa sustain gitu ya. Itu apa aja. Emang agak susah untuk beberapa perusahaan yang nggak terlalu mengekspos datanya di internet gitu. Makanya harus ada interview. Nah, kalau misalkan pertanyaan seperti apa yang ingin kamu lempar ke stakeholder, misalkan udah dapat kontaknya gitu kan. Ini yang pasti pertanyaan yang bisa menimbulkan pertanyaan lain atau membuka insight lain gitu. Jadi nggak kamu pengen A, ya dapat A. Kayak tadi aku bilang, registrasi itu kan kamu harus tanya dulu siapa aja yang terlibat. Kamu kalau misalnya tanya, Pak, kalau aku mau registrasi menjadi pelaku aircraft gimana sih? Ya dia akan menjelaskan sebagaimana dia ada di prosedur SOP-nya registrasi user gitu. Dia nggak akan nggak akan menyebutkan ada stakeholder lain yang terlibat. Kamu akan dikasih ini ya, Mas, kamu harusnya daftaran lewat aplikasi ini, mungkin ada aplikasi sekarang ya, kalau yang terdahulu kan belum. Kamu harus lewat ke sini, dokumen A, B, C dikumpulin, nanti dikasih ke sini ya. Terus ditunggu aja nih seminggu, paling selesai. Oke. Kita diterima atau enggak, kelar. Ketika kamu tanya, Pak, registrasi ini melibatkan stakeholder apa saja sih? Oh gini Mas, registrasi itu ada 3 stakeholder terkait di perusahaan ini, di dinas pariwisata tadi. Pertama itu user itu sendiri, kedua pengelolaan, yang ketiga apa. Jadi nanti akan ada keterkaitan. Jadi pertanyaannya itu harus kamu dasari berdasarkan organisasi. Ini paling penting. Mungkin kamu harus tahu dulu sih dari visi misi terus ke organisasi strukturnya. Mungkin lebih awal lagi ke value chain. Makanya value chain harus penting banget, kamu harus kuasai. Jadi ketika kamu udah menguasai itu, untuk menanyakan pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, kurasa nggak terlalu susah sih. Mungkin lebih ke etikanya nanti atau etika berbicara, public speaking yang bagaimana. Karena kan orang pasti bahasnya juga lama gitu ya, juga ini ya. Mungkin kalau yang cepat sih itu alhamdulillah lah, jadi cepat. Jadi harus pandai-pandai struggle itu tuh harus jadi teman nih, berarti sih kamu harus struggle sih kalau bener-bener mau interview ya. Jadi anak-anak EA tuh, anak-anak analis ini ya, anak SAG itu tuh itu susah kita tuh bukan membuat suatu program,
karena kita di atas program itu sendiri, karena kita harus memproses bisnisnya dulu biar program itu bisa ada gitu. Jadi sudut pandang high level yang dibilang Kak Caca tadi. Kamu tahu itu bisa diproses atau kamu tahu suatu program bisa dijalankan atau suatu program itu disarankan untuk dibuat, kamu kan harus tahu dulu fungsi bisnisnya, proses bisnisnya, stakeholder yang terkait. Makanya di EA dijelaskan ada domain bisnis, domain data, domain aplikasi, sampai domain arsitektur. Jadi ini sih bagaimana kamu bisa menarik benang merah dulu nih. Kalau dari aku, mungkin dari Kak Caca ada jawaban lain untuk yang karena sering banget sih tiap tahun pasti ada. Iya, ini emang pertanyaan di otak aku juga waktu pertama kali ini. Gimana cara gue wawancara perusahaan, gak pernah ke perusahaan gitu kan. Nah, mau cerita aja sih. Mungkin bisa dibilang-bilang teman-teman 19 ini harus bersyukur banget karena adanya pandemi ini. Bisa dibilang bersyukur, bisa bilang enggak sih, karena bersyukurnya adalah teman-teman di sini dibolehkan untuk menggunakan TA dari cutting-cutting, sementara kita tidak boleh ya. Jadi kita benar-benar harus cari perusahaan-perusahaan dan harus dapetin get datanya sendiri gitu. Tapi yang tidak bersyukur adalah ya teman-teman tidak mengalami experience apa yang teman-teman 2018 dan 2017 dan kakak lainnya rasakan itu sih. Tapi aku pengen cerita dulu nih. Jadi sebelum kita ngomongin tentang gimana nih cara bertanya ke perusahaan adalah bagaimana kita mencari perusahaannya, perusahaan apa yang akan kita pilih dan bagaimana kita bisa mendatangi perusahaan tersebut. Itu adalah hal yang luar biasa sekali, menguras energi ya teman-teman. Jadi kita harus nyiapin data-data dari FRI untuk bisa ngedapetin data-data perusahaannya. Belum lagi kita harus menunggu kabar seminggu, 2 minggu, bahkan tidak diberi kabar sama sekali atas diterimanya atau tidak. Nantinya kita untuk nge-get data dari mereka itu digantung aja gitu. Jadi kita harus menyiapkan banyak 5 mungkin sampai 5 perusahaan untuk bisa nge-cover kalau ditolak dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya gitu. Tapi untuk nge-get data mungkin lagi pertama sebelum teman-teman datang ke perusahaan, bener kata Bang Excel, pelajarin perusahaannya. Itu perusahaan bidang apa? Misalnya itu bidang Gojek misalnya, yang gampang. Gojek. Nah, berarti teman-teman udah tahu nih, service apa aja sih, layanan apa aja yang dikasih sama si Gojek ini. Ada apa aja tuh. Nah kan teman-teman bisa lihat tuh dari situ. Nah, berarti di situ teman-teman bisa nyusun nih pertanyaan-pertanyaannya. Kan tadi udah dikasih tahu tuh kalau teman-teman harus nyusun value chain. Teman-teman harus ada visi misi. Berarti balik lagi teman-teman tanyanya tentang apa? Tentang visi misi perusahaan itu apa? Terus dan ini yang harus diperhatikan adalah perusahaan itu tidak mengenal bahasa teoritis yang kita pakai di kampus. Misalnya teman-teman di sini biasa ngegunain business function lah atau kayak chain juga sebenarnya orang juga ada yang awam sih. Iya, ada yang awam perusahaan benar. Kalau apalagi kalau bukan perusahaan yang mereka menggunakan enterprise arsitektur ya atau mereka perusahaan ya gitulah yang menggunakan EA, itu mereka tuh rata-rata nggak tahu, mereka tuh punya value chain, tapi mereka nggak tahu, oh ternyata itu namanya value chain. Jadi bahasa teman-teman yang harus diolah yang tadi dibilang Bang kita tuh jadi anak SAG harus kritis, harus bisa menjajarkan dan harus bisa membuat seluruh stakeholder di internal perusahaan maupun eksternal maupun kelompok kita nih mengerti atas bahasa yang kita gunain. Itu sih poinnya. Jadi yaitu atur bahasa kalian. Misalnya kayak tanyanya mungkin bukan value chain-nya apa ya Pak, tapi Pak berdasarkan layanan bisnis yang ada di Gojek ini, mungkin ini contoh ya teman-teman, mungkin apa aja ya Pak aktivitas-aktivitas utama yang dilakuin Gojek sebelum si layanan bisnis ini sampai ke tangan konsumen, sampai ke tangan pelanggan. Itu mungkin yang harus ditanyain terlebih dahulu. Terus mereka mungkin nggak tahu nih misalnya ada yang nggak tahu mungkin tahu KPI itu apa, tapi ya kalau dilihat nggak ada perusahaan yang nggak memiliki data fisikalnya gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa meneliti oke Pak, untuk sampai saat ini perusahaan sudah sampai target mana ya Pak ya gitu, udah sampai existingnya atau baseline-nya gitu. Mereka juga kadang nggak ngerti existing dan baseline itu apa. Jadi kayak untuk aktivitas saat ini yang dijalankan, apa semuanya sudah tercapai Pak sesuai sama tujuan perusahaan,
Oh belum, oke Pak, kalau misalnya belum, di sebelah mana ya Pak, aktivitas mana yang memang belum tercapai? Oh di task yang ini, di aktivitas ini nih, misalnya masih banyak driver yang suka nggak sesuai antar pesanannya, misal doang. Terus oke, berarti permasalahannya dapat tuh di situ. Tapi Pak, sekiranya itu mungkin ada berapa driver ya, pasti kan mereka punya data. Kalau misalnya dibolehin kalian nge-get data itu bagus, tapi kalau misalnya enggak, kalian berarti harus menggunakan kata-kata yang lain. Pak, berarti kalau misalnya kayak gini, perusahaan itu berarti tidak bisa terlalu mencapai performa kinerjanya ya Pak ya? Iya, berarti nggak kecapai di sebelah sini. Oke, berarti kalian analisa sendiri berapa persen yang tidak tercapai dari kondisi existing perusahaannya itu. Jadi nggak semerta-merta kalian datang, Pak value chain-nya apa, visi misinya apa, objektifnya apa, dan proses bisnis yang ada apa aja Pak. Nggak bisa. Jadi kalian harus kayak, oke, berarti secara tidak langsung dari omongan percakapan kalian nih, berarti mereka tuh punya proses bisnis, pengantaran makanan, pengantaran penumpang, terus misalnya go massage atau proses bisnis go clean itu pasti ada. Nah di dalam go clean itu pasti banyak lagi probis-probisnya, kayak dari mulai transaksinya atau pencarian detail pencarian sistemnya mereka atas pegawainya sendiri gimana, itu pasti banyak lagi di sana. Jadi balik lagi ya itu, komunikasi kalian harus ditingkatkan gitu, karena itu penting banget sih teman-teman emang, karena banyak banget yang nggak kesampaian karena mereka sendiri perusahaan tidak mengerti bahasa kita tuh apa sih sebenarnya. Itu sih kalau aku dulu tuh kayak gitu. Jadi bahasanya rada diturunin dikit lah gitu kan. Gitu. Kosakatanya. Kosakatanya yang mudah dimengerti dan lagi-lagi sopan santunnya gitu, tata cara berbicara sama atasan itu kayak gimana, itu sih. Sama ini sih, usahakan yang kalian tanya itu posisi yang tepat gitu. Maksudnya misalkan staff gitu, nggak mungkin staff tahu alur bisnis secara kompleks ya, minimal manajer, supervisor, bagian bidang A, kepala bidang B gitu. Jadi jangan sampai kalian tanya banyak sia-sia karena memang orang itu nggak memiliki otoritas ke sana. Itu makanya perlu dipelajari tentang struktur organisasinya. Nah, dibilang tadi kenapa kok sampai ke variability itu tuh sebenarnya bisa lihat lagi ke perusahaan. Kalau kalian ngelihat nih PT Pos itu luas banget gitu. Kalau kalian ngelihat ada beberapa gedung PT Pos yang ada di Bandung gitu kan, ada di Riau, ada di Gazebo, ada yang di mana. Nah itu memiliki departemennya masing-masing. Kayak kemarin ternyata aku udah masuk yang di dekat gedung sate itu, ternyata bukan di situ gitu bagian yang aku tuju, ternyata di situ bagian surat gitu. Harus ke bagian Riau. Di Riau pun masih muter lagi, harus nanya ke mana, sampai akhirnya ketemu ke bagian ekspedisi gitu kan, ekspedisi. Nah sebenarnya itu juga bukan yang sebenarnya aku tuju, karena memang dari awal salah sasaran untuk suratnya. Maka di sini kan kalau misalkan perusahaan harus tahu dulu surat yang dituju kepada siapa, karena biar sesuai lah, kalian nggak sia-sia. Itu sih experience yang mungkin aku mencaca alami lah waktu terjun langsung ke lapangan tuh. Ya seru gitu, maksudnya cuman penuh dengan perjuangan. Ya mungkin sekarang bisa dimudahkan sih, harusnya lebih optimal ya. Karena kan kalian mungkin kendalanya kan ke cutting ya, punya TA ya. TA juga ada di ini, di apa namanya, Outflip gitu kan, di Outflip ada. Benar. Terus kalian bisa tanya juga ke kita, jangan sungkan. Gitu sih. Itu sih ya. Mau komunikasi. Apalagi ke cutting juga ya teman-teman, jangan karena kalian mintanya ke cutting jadi nganggapnya gampang nih ke cutting gitu. Enggak, karena cutting kita kan juga banyaknya pasti kan yang TA-nya kan pasti udah lulus gitu kan. Berarti teman-teman harus memposisikan ya mereka tetap atasan di kantor gitu loh. Jadi kayak bahasanya ditata lagi, terus mungkin ada saran dari Bang Excel di Oplip, kalian sering-sering buka Oplip karena di sana emang udah banyak kok, kalian bisa lihat dari sana gitu. Dan jangan langsung kalian serta-merta langsung kayak, Bang, saya nama bla 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 dari kelas bla 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 minta TA-nya dong, Bang. Kan kaget kayak siapa lo nih gitu kan, kayak minta TA, karena kan itu TA kan kayak sifatnya kan pribadi ya, kayak dokumen pribadi mereka gitu kan. Jadi ya ditata-tata lah bahasanya. Mungkin bisa tanya dulu, Abang waktu TA
saya lihat abang tanya tentang ini ya gitu. Tanya-tanya tentang gimana sih bang perusahaan yang abang itu kalau dari yang saya baca sih kayak gini-gini ya bang ya. Jadi budayakan ikro terlebih dahulu lah kalau kata orang-orang sebelum kalian bertanya gitu. Karena kan kalau misalnya kalian datang nih ke perusahaan atau ke abangnya nanya, bang perusahaannya kayak gimana sih? Lah udah banyak di Google cuy. Kalau lo datang cuma buat nanya perusahaannya kayak gimana gitu kan, gak usah datang-datang gitu. Kalau datang tuh kalian untuk tahu lebih lanjut lagi apa aja sih yang ada di sana gitu teman-teman. Itu sih paling trik and tips dari aku sama Excel ya soalnya. Ya, benar sekali Kak Caca. Keren banget. Terima kasih banyak buat Bang Excel sama Kak Caca. Buat teman-teman, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Luar biasa sekali bisa mendapatkan ilmu yang sedetail ini. Pengalamannya juga luar biasa banget. Mungkin dari Naf ada tambahan? Betul banget apa yang barusan disampaikan sama Fauzan. Penyampaian dari Kak Caca sama Bang Asal ini udah detail banget ya dari tadi, dari awal sampai penjelasannya itu semua detail, pertanyaan-pertanyaan juga udah dijawab dengan detail. Tadi pertanyaan Abdul Aziz jadi pertanyaan penutup kita malam ini kali ya Zan ya. Iya betul. Wah, sudah kelar nih. Dari Bang Asal atau Kak Caca ada yang mau disampaikan untuk Ya, cuman satu ya, Cak. Ya ini kenapa nggak pada on cam itu aja yang mau disampaikan. Jadi kita kayak ngomong sama teman-teman 18 ini. Mereka mah udah kapan kayaknya. Ini loh guys, jadi Bang Excel ini tuh dikit lagi kan lulus, jadi kangen nih sama anak SSG terutama gitu kan yang 2019-nya apalagi. Jadi kapan lagi ya Bang ya gitu kan, mantap langsung ada yang on cam tuh siapa ganteng sekali ya yang on cam. Ya. Mantap. Nah, gitu dong. Gitu dong. Amin. Wah, didoain tuh, Cak. Didoain ya Oh, Allah. ini Kaisar Aldo. Kan jadi tahu tadi tanya mau nggak kelihatan. Nah, ini kan seru gitu. Ya semoga tahun depan udah selesai lah pandeminya, kita bisa kumpul-kumpul ya sama teman-teman SAG. Jadi kalian bisa tahu juga siapa yang udah pernah ada di lab itu sebelumnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana kita ya berjuang lah cerita-cerita biar bisa menjadikan role model bagi teman-teman bisa jadi lebih baik gitu sih. Oke, mantap. Oke, baik. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Buat Ken, ada yang ingin disampaikan? Oh iya, mau nambahin sedikit sih sebenarnya. Ini suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, mau nambahin di luar kelas materi. Jadi kita besok tuh insya Allah ada acara. Sebentar, gue share screen. Udah kelihatan belum? Nah, besok ini kita ada acara Industri Insight bersama Pak Jimmy dari Accenture. Jadi ntar untuk temanya itu ada EA dan manajemen layanan. Jadi ini benar-benar cocok banget nih sama apa yang mau kalian pelajari, apa yang kalian mau ulik dari SAG ini benar-benar bakal disampaikan besok sama Pak Jimmy nih di area Accenture. Dan ini terbuka untuk mahasiswa SI dan umum juga. Setelah itu juga diwajibin sih buat anak SAG Study Group buat hadir gitu. Nah, buat prosesnya kalian harus registrasi dulu di bit.ly/webinar, W-nya besar, SAG besar semua. Situ nanti ada link loket.com, lalu registrasi dan nanti link Zoom-nya bisa diarahin ke sana. Jadi ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Kayak gitu sih paling dari gua. Sama mau ingetin lagi untuk submit form struktur SG 2020-2021 malam ini terakhir jam 23.59, jadi masih ditunggu buat yang lagi ngerjain atau masih bingung pengerjaannya masih bisa ditanyain dulu sebelum deadline-nya jam 23.59 nanti. Oke, mungkin dari gue itu aja. Makasih buat yang udah hadir juga. Kasih waktunya juga Nafta, Fauzan, Bang Asal, dan Kasifa yang udah nyempetin waktu. Ya. Mungkin dari gue cukup sih, balik lagi ke Nafta. Terima kasih.
Itu ya, jangan lupa ramein ya, itu penting banget. Walaupun itu 2 level di atas kalian, tapi EA ini payungnya dari yang kalian pelajari di PPB MRPB. Betul. Jadi nanti bukan kalian mau tanyakan real case di perusahaan. Nah, dan perusahaannya juga istimewa gitu, perusahaan Accenture. Salah 3 besar perusahaan konsultan yang ada di Indonesia. Ada Accenture, Deloitte, satu lagi aku lupa. Nah, PwC, PwC. PwC. Ini nggak main-main, orang bisa masuk situ tuh udah wah banget lah bisa kerja di sana. Karena udah standarnya standar internasional. Jadi usahain datang dan ramaikan. Dan jangan lupa tadi yang struktur dibilang sama Ken ya. Aku pengen lihat nih the next pengurus selanjutnya tuh seperti apa sih ini, dan sejauh apa kesiapan. Jangan lupa ya daftar. Oke. Oke. Makasih Cilin buat remindernya sama informasinya. Mungkin nanti buat informasi yang tadi yang webinarnya bisa di-share di grup kali ya, biar yang nggak hadir di